Inilah Belle yang sedang dipukuli oleh saudaranya, Zane, karena dia satu-satunya di keluarganya yang tidak memiliki senjata ilahi. Bagi garis keturunan bangsawan yang terkenal karena membantai dewa, tidak memiliki kekuatan itu adalah aib besar. Adik perempuannya mencoba membantunya, tapi saudari yang lain justru merobohkannya ke tanah. Beberapa hari kemudian, dia diusir dari rumah karena tetap tidak berguna. Namun, cerita tentang pecundan jarang berakhir begitu saja. Suatu hari, dia akhirnya berhasil kembali dan langsung menuju kamar Sarah, satu-satunya orang yang mencoba membantunya di masa lalu. Dengan wajah penuh air mata, dia meminta maaf karena tidak melindunginya dan memeluknya seolah Sarah baru bangkit dari kematian. Sarah benar-benar bingung, tidak mengerti apa-apa. Kedamaian itu berakhir saat Zane menerobos masuk ke kamar. Dengan seringai penuh keangkuhan di wajahnya, mencari keributan seperti biasanya. Pemuda kita ini tampak seperti Sasuke Uchiha, sama sekali tidak menunjukkan reaksi. Zane bertanya apakah dia ingin merasakan pukulannya, dan Belle hanya menyuruhnya untuk mencobanya. Sosok Gojo Satoru versi KW ini merasa tertantang dan mencoba mendaratkan serangan, tapi Belle lebih cepat dan memukul duluan. Kakaknya pun tersungkur dan bangkit kembali dengan penuh amarah, segera mengeluarkan senjata ilahinya melawan Belle yang tak bersenjata. Tiba-tiba, sang protagonis memanggil sebuah sarung pedang dengan energi aneh yang memancar darinya. Zane tidak peduli karena itu hanya peringkat E, sedangkan dia memiliki senjata ultra langka. Dia menerjang tanpa rasa takut dan hal yang tak terduga terjadi. Hanya dengan sarung pedang itu, Belle melepaskan sihir gelap dan memanggil sebilah pedang yang memotong senjata ilahi Zane menjadi dua bagian bersih. Si pria tangguh itu berdiri terpaku karena syok, tidak mengerti dari mana pedang itu berasal jika sarung pedangnya kosong. Ketakutan setengah mati, dia mencoba lari. Saat itulah, protagonis kita mengeluarkan revolver dan melepaskan tembakan yang menyerempet tepat di depan wajah saudaranya. Zane menoleh ke belakang dengan ngeri dan bingung, tidak tahu dari mana semua daya tembak itu berasal. Apa yang kau incar? Gemetaran ketakutan, dia melihat kerusakan akibat tembakan itu dan kabur menuju ayahnya, Duke Galion, yang dikenal sebagai Raja Pedang. Zane membuat ayahnya mengejar Belle, menuduh saudaranya telah membuat kesepakatan dengan iblis. Sarah masih di dalam kamar dalam keadaan syok, menyaksikan kakaknya berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Tak lama kemudian, si pembuat masalah kembali dengan bantuan, memperingatkan bahwa Belle sudah tamat. Galion menghampiri pemuda itu dan mengatakan dia telah melanggar aturan keluarga. Keduanya saling menatap dalam suasana yang tegang dan berat. Raja Pedang mulai melepaskan auranya, mencoba mengintimidasi sang bocah, tapi Belle bahkan tidak berkedip. Orang tua itu menghunus pedangnya dan bertanya apakah dia tidak takut mati. Pemuda kita yang irit bicara ini hanya melepaskan sihirnya, dan bocah yang dulunya tidak punya apa-apa kini memamerkan beberapa senjata ilahi. Orang tua itu melihatnya dan membeku di tempat, mencoba memahami bagaimana putranya yang tidak berguna bisa mendapatkan senjata para pejuang terhebat. Pada hari dia diusir, Belle mengumpulkan sedikit uang yang tersisa dan menghabiskan semuanya untuk senjata. Lagi pula, serangan biasa tidak berguna melawan ksatria bersenjata ilahi. Solusinya adalah membeli setiap jenis senjata yang ada dan belajar menggunakan seluruh gudang senjata tersebut. Kapanpun monster menghalangi jalannya, dia menyapu bersih mereka tanpa masalah. Sekitar waktu itulah, seorang pria berkerudung muncul entah dari mana setelah pertempuran. Si aneh itu mengatakan sesuatu yang ganjil tentang mempercayai seorang pemuda dengan bakat untuk menjadi pahlawan, menembakkan cahaya biru dan meninggalkan sesuatu yang tertancap di tanah. Belle langsung menghampirinya, mengira itu adalah pedang, tapi yang mengejutkan, itu hanyalah sarung pedang. Itu adalah sarung pedang ilahi Avalon, artefak legendaris yang menyimpan senjata 5 pejuang terhebat. Belle menghabiskan waktu bertahun-tahun berlatih keras hingga mencapai level yang mampu bertarung seimbang dengan naga dan membuktikan dia telah menguasai Avalon 100%. Di tengah pertempuran, dia memanggil perisai Achilles, menahan serangan dengan mudah. Dengan palu badai, dia menjatuhkan naga itu dalam satu pukulan. Sempurna. Sekarang setelah dia memiliki kendali penuh atas kekuatan Avalon, dia memutuskan untuk kembali ke kota dan menyelamatkan saudarinya. 5 tahun setelah diusir, Belle kembali. Setibanya di tanah keluarga, semuanya terbakar. Peran saudara telah pecah dan meninggalkan seluruh kastil dalam reruntuhan. Dia berlari ke dalam kastil dengan panik dan melihat pintu raksasa sedikit terbuka. Saat dia masuk, dia melihat tubuh gadis itu berlumuran darah. Itu Sarah. Dia mendekapnya dengan panik karena Sarah tidak merespons. Belle melepaskan teriakan pilu dari seseorang yang berlatih bertahun-tahun hanya untuk datang terlambat pada akhirnya. Kemudian, ledakan energi menembus dadanya. Masih ada seseorang di ruangan itu dengan mana yang begitu kuat, tidak mungkin milik siapapun di bawah peringkat es. Pria itu mengenali Belle dan memperingatkan bahwa dia akan segera menyusul saudarinya. Belle menyadari semuanya. Inilah pembunuh Sarah. Sebelum dia bisa melakukan apapun, dadanya tertusuk lagi, dan semuanya menjadi gelap. Belle menatap tangannya sendiri dengan bingung karena dia yakin dia telah terbunuh. Melihat pendeta di depannya dan kaca patri gereja di sekelilingnya, dia menyadari bahwa dia pernah menjalani momen ini sebelumnya. Itu adalah upacara dari bertahun-tahun yang lalu. Saat itulah semuanya masuk akal. Avalon memiliki kekuatan untuk kembali ke masa lalu. Di kehidupan pertamanya, butuh bertahun-tahun untuk menemukan sarung pedang itu, dan dia baru menguasainya setelah banyak perjuangan keras. Sekarang, artefak itu sudah ada di tangannya sejak awal, dan dengan 5 senjata yang sangat kuat, permainan akan segera berubah. Kembali ke masa lalu, hal pertama yang dia lakukan adalah berlari langsung ke Sarah. Setelah menangis dengan jasad Sarah di pelukannya, melihat saudarinya masih hidup menghancurkan hati pemuda itu. Dan kemudian, seperti yang sudah kalian ketahui, dia menghajar saudaranya habis-habisan. Zane dan si orang tua itu mengetahui
mengetahui bahwa dia memiliki senjata legendaris. Sejak saat itu, putra yang dulunya tidak berguna menjadi favorit baru keluarga. Begitu pintu tertutup, Belle akhirnya bisa rileks. Tekanan dari sang Duk sangat menghimpit. Dia harus terus menjadi lebih kuat meskipun memiliki tubuh anak-anak membuatnya lebih sulit. Dia perlu mencapai peringkat D dengan cepat dan untuk melakukan itu, dia harus berburu monster dan menyerap lebih banyak mana. Jadi dia menuju ke hutan terdekat, berencana membunuh beberapa or. Tapi seekor or sudah tumbang, kepalanya tergeletak terpisah dari tubuhnya. Ada sesuatu yang lain yang telah membantai semua yang ada di hutan. Monster-monster di sana tidak memiliki peluang. Seekor binatang yang jauh lebih berbahaya justru sedang memburu mereka. Raungannya menggetarkan hutan dan memperingatkan segala sesuatu di sekitarnya tentang siapa penguasa tempat itu. Bagi Belle, hutan itu membawa kembali kenangan lama. Setelah diusir di kehidupan masa lalunya, dia telah berlatih di sana untuk sementara waktu. Namun, ada yang terasa aneh. Dia sudah berjalan cukup lama dan belum melihat satupun monster. Kemudian sesuatu mengawasinya dari semak-semak. Tak lama kemudian dia menemukan para orc atau apa yang tersisa dari mereka. Tubuh mereka telah tercabik-cabik. Benar-benar brutal dan sangat aneh. Selagi dia mencoba memahaminya, sebuah suara yang mengerikan tiba-tiba bergema. Belle berputar, tepat pada waktunya untuk menangkis serangan yang sudah mengarah padanya. Dampaknya lebih kuat dari kekuatannya sendiri dan membuatnya terpental. Inilah hal terakhir yang ingin dia temui. Itu adalah Fenrir. Itu menjelaskan mengapa hutan itu kosong. Monster peringkat D seperti ini telah menakuti semua makhluk lainnya. Belle hampir tidak memiliki mana yang tersisa dan hanya berada di sekitar peringkat E. Jika dia bisa melarikan diri saat itu juga, dia akan melakukannya dengan senang hati. Tapi satu tatapan ke mata binatang itu memberitahunya bahwa melarikan diri berarti kematian instan. Dia harus tetap waspada kecuali jika dia ingin berakhir sebagai makanan anjing. Langkah selanjutnya mengejutkannya. Monster itu bahkan lebih cepat dari yang dia duga. Dia nyaris tidak berhasil melemparkan dirinya ke samping dan menghindari serangan itu. Seketika, dia memanggil pistol pemutar api. Dia melepaskan beberapa tembakan ke arah binatang itu, tapi monster itu menghindari setiap peluru. Sekarang dia dalam masalah serius. Mananya terlalu rendah, jadi pelurunya tidak cukup cepat. Pistol itu tidak berguna. Dia butuh rencana lain. Menghunus pedangnya, Belle menerjang maju, sementara binatang itu menyerangnya dengan cakar yang mematikan. Dia menyelinap melewati serangan itu dan menemukan celah kecil. Belle menyerang, tapi Fenrir menghindarinya juga, sesuatu yang tidak dia duga. Sekarang dia harus memikirkan ulang semuanya. Pertarungan ini bisa membunuhnya. Dalam kekuatan penuh, dia pasti sudah menghancurkan anjing kampung ini. Sebaliknya, serigala yang murka itu menyerang lagi. Belle tahu dia tidak bisa mengalahkan kecepatan itu, jadi dia bersiap dan mencoba menangkis. Meski begitu, dia tetap terkena serangan. Dia mulai terpojok dan sedikit demi sedikit, binatang itu kewalahan mengatasinya. Monster itu merangsek maju, siap menjadikannya santapan berikutnya. Tapi Belle baru saja terlahir kembali. Dia menolak untuk mati lagi secepat ini. Dia harus memanggil perisai Achilles. Dengan itu, dia bisa bertahan dan menyerang balik. Namun, kelincahan makhluk itu sangat gila, dan ia menghantamnya dari samping. Belle tersungkur dan kehilangan pegangan pada perisainya. Pada tingkat ini, pertarungan berakhir. Dia akan berakhir sebagai makan malam anjing liar itu. Semua yang dia coba sejauh ini gagal. Bahkan palu pun akan sulit digunakan. Binatang itu terlalu cepat. Itu hanya menyisakan satu senjata. Karena tidak ada pilihan yang lebih baik, dia segera menggunakannya. Binatang itu menerjang untuk menghabisinya. Belle memejamkan mata dan fokus. Tepat sebelum serangan itu mendarat, dia memanggil Aegis, tetapi serangan telah diluncurkan. Kemudian anehnya, tidak terjadi apa-apa. Sebuah sarung tangan besi yang dibalut. Energi gelap telah muncul di tangannya. Dia tidak pernah ingin menggunakannya, tapi itu lebih baik daripada mati dua kali. Fenrir datang lagi, bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Sayangnya, pertarungan sudah diputuskan. Belle juga menjadi jauh lebih cepat. Dengan palu di tangan, dia tiba-tiba muncul di atas binatang itu. Sekarang monster itu tidak bisa mengejarnya, dan palu itu siap menghancurkan tengkoraknya. Satu serangan bersih dan brutal menghantam makhluk itu. Ia menjerit kesakitan, giginya patah dan terlepas. Aegis adalah sarung tangan kegelapan. Itu meningkatkan kekuatan fisik penggunanya, tapi juga mengisi pikiran mereka dengan suara yang memerintahkan untuk menghancurkan. Serigala itu masih hidup dan bahkan lebih marah. Sementara itu, Belle hanya tumbuh lebih kuat setiap saat dan dorongan untuk membunuh juga terus meningkat. Dia menunggu dengan antusias untuk serangan berikutnya, lalu menyelinap melewati setiap serangan. Sekarang serigala itulah yang berada dalam posisi tidak menguntungkan, dan Belle jelas mulai menikmatinya. Tak lama kemudian, serigala itu mati. Belle merasa lega bisa mengakhirinya dengan cepat. Senjata itu tidak bisa dilepaskan selama pertempuran, dan semakin lama dipakai, semakin dalam senjata itu menyeret penggunanya ke dalam kegelapan. Sekarang dia perlu mencari tahu mengapa Fenrir ada di hutan itu. Sambil memikirkannya, dia menyadari sesuatu yang aneh pada palunya. Palu itu terisi penuh dengan energi. Dengan membunuh Fenrir, dia telah memperoleh sifat-sifatnya. Mengalahkan monster kuat jauh lebih baik daripada membantai monster lemah. Dia tidak sabar untuk mengujinya. Kemudian di taman kastil, Sarah menghabiskan sore hari membuat sesuatu di bawah pohon. Akhirnya, mahkota bunganya selesai. Dia berharap Belle akan menyukainya, tapi kemudian seseorang merenggutnya dari tangannya. Gadis itu mengejeknya jelek, mengatakan bahwa itu cocok untuk gadis kotor yang membuatnya. Gadis nakal itu adalah Jessica. Dia bertanya pada Spencer apa pendapatnya. Bocah berpenampilan aneh itu langsung setuju. Dia hanya ada di sana untuk mengikuti perintah Jessica. Jessica melemparkan mahkota bunga itu ke atas, dan Spencer
Spencer mencabiknya dengan cambuknya. Sarah membencinya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jessica bosan dan ingin hiburan. Dengan senjata di tangannya, dia menyuruh Sarah untuk ikut dengannya. Sudah waktunya untuk melatih bidikannya. Dia menembak ke arah gadis itu, dan Sarah membeku ketakutan. Kemudian Belle turun tangan dan menangkis tembakan itu dengan sarung pedangnya, mengatakan bahwa dialah yang akan bermain dengan Jessica sebagai gantinya. Sarah terpana. Dia bahkan tidak menyadari kedatangannya. Belle menambahkan bahwa dia ingin alasan untuk menguji persenjataan ilahinya. Jessica tidak tahu apa yang sedang dia lihat. Baginya, tidak ada anjing kampung yang berhak menghalangi jalannya. Belle fokus menenangkan Sarah terlebih dahulu, menjanjikan bahwa dia aman sekarang. Kemudian dia berbalik untuk menghadapi bocah manja di depannya. Spencer maju, mencoba terlihat mengancam. Belle sudah tahu bahwa dia pada dasarnya adalah pelayan Jessica. Jadi, dia menghadapinya dengan bangga sebagai putra Duke, tetapi Spencer menolak untuk menghormati anak seorang selir. Itu membuat Belle kesal. Sementara Jessica mengejeknya karena bertingkah percaya diri setelah hanya mengalahkan Zane karena keberuntungan. Mereka yakin Zane hanya lengah, dan karena Belle hanya menggunakan sarung pedang, mereka menganggapnya sebagai yang terlemah di sana. Belle memejamkan mata dan menyuruhnya untuk memperhatikan baik-baik. Dia akan segera tahu, apakah ini keberuntungan atau keahlian. Jessica belum siap untuk jawaban itu. Merasa gelisah sekarang, dia memerintahkan Spencer untuk menghancurkan sampah itu segera, dan Spencer dengan senang hati melakukannya. Setiap tempat yang disentuh cambuknya berubah menjadi es. Belle tidak terkesan. Spencer adalah paladin peringkat D, dan persenjataan ilahinya adalah cambuk es. Di atas kertas, dia jauh lebih kuat dari Belle yang hanya peringkat E, tapi Belle tetaplah Belle. Spencer sesumbar bahwa dia akan membekukan kaki Belle terlebih dahulu, lalu lengan dan tubuhnya hingga dia tidak bisa bergerak, dan mengakhirinya dengan menghancurkan wajahnya dengan cambuk. Belle memotong ucapannya, pada dasarnya mengingatkannya bahwa dia hanyalah karakter sampingan. Spencer membalas dengan tajam, memperingatkannya agar tidak meremahkannya. Kemudian dia mengayunkan cambuk, siap mengubah Belle menjadi es mambo. Belle menghindarinya dengan mudah. Jessica tidak bisa mempercayainya. Spencer mungkin lumayan untuk seorang paladin peringkat D, tapi bagi Belle, dia tetap bukan apa-apa. Setelah semua latihan yang dilakukan Belle di kehidupan masa lalunya, ini terasa seperti permainan anak-anak. Sarah juga takjub. Kakaknya tampak seperti sedang menari. Spencer, di sisi lain, semakin kesal dan mengatakan Belle tidak melakukan apapun selain berlari. Jadi, Belle memutuskan untuk membuktikan bahwa dia tidak lari. Dari sini dan seterusnya, katanya, dia tidak akan menghindar sama sekali. Kepercayaan diri itu mengejutkan semua orang. Belle ingin melihat apakah si mulut besar itu benar-benar bisa membuktikan kata-katanya. Spencer terpancing dan menerjang maju. Kali ini, dia bersumpah akan membekukan Belle hingga kaku. Cambuk itu mencambuk berulang kali sementara Belle berdiri di sana dengan tangan terbuka. Cambuk itu mengenainya berkali-kali, dan Sarah panik. Lalu es itu akhirnya menyebar. Lengan dan kakinya membeku di tempat. Begitu Belle tidak bisa bergerak, Spencer bersiap untuk mengincar wajahnya. Belle dengan tenang bertanya apakah hanya itu yang bisa dia lakukan, karena jika demikian, sekarang gilirannya. Kata-kata itu membuat Spencer terdiam. Belle seketika memanggil Ragnarok. Sarung pedang di pinggangnya mulai bersinar, dan sebuah pistol muncul di tangannya. Spencer tidak percaya Belle memiliki senjata ilahi kedua. Belle mencurahkan mananya untuk menghancurkan es, dan api mulai berkobar dari pistol tersebut. Saat berikutnya, dia bebas kembali. Jessica terpana. Dua persenjataan ilahi sudah cukup mengejutkan, tetapi menggunakan keduanya dengan sebaik ini lebih tidak masuk akal lagi. Sekarang saatnya untuk menghukum keangkuhan mereka. Belle melepaskan tembakan membara ke arah Spencer, yang seketika menyadari bahwa dia dalam bahaya. Dia mencoba melindungi dirinya dengan cambuk. Esnya menutupi tubuhnya dengan lapisan es, mengira itu akan menghentikan api. Belle tahu lebih baik. Api terus datang, dan peluru itu menembus lurus melalui es. Spencer hanya bisa melihat dengan ngeri. Tembakan itu menghantam dadanya dengan kekuatan yang menghancurkan. Peluru itu tidak menembus, tapi kerusakannya sangat besar. Dia jatuh ke tanah, sementara Jessica menatap dengan shock. Serangan dahsyat itu menghancurkan es dan menjatuhkan paladin peringkat D. Jessica hanya peringkat E, jadi dia tahu dia tidak punya peluang. Belle berbalik padanya. Dia mengatakan padanya bahwa ini sudah berakhir. Jessica mengeluarkan persenjataan ilahinya. Dia memperingatkannya untuk tidak mendekat, tapi ketakutannya begitu parah hingga tangannya gemetar saat memegang senjata. Dia menembak berulang kali dan meleset di setiap tembakan, lalu memohon padanya untuk menjauh. Bahkan saat itu, dia tidak bisa bergerak dengan benar. Kakinya lemas, dan dia jatuh karena ketakutan yang luar biasa. Belle berhenti di depannya. Jessica semakin ketakutan. Bocah yang berdiri di sana bisa membunuhnya jika dia mau, tetapi sebaliknya dia memberikan peringatan keras. Jangan pernah mengganggu Sarah lagi. Dia bahkan tidak bisa menjawab. Satu-satunya hal yang tersisa adalah lari selagi dia masih bisa. Sarah bergegas menghampiri kakaknya, sangat lega. Dia bertanya apakah cambuk Spencer melukainya, tapi Belle menepisnya dan menyebut pria itu sangat lemah. Ketika Sarah memujinya, Belle mengatakan dia hanya menjadi lebih kuat agar bisa melindunginya. Kemudian Sarah menunjukkan mahkota bunga baru untuk menggantikan yang rusak. Dia memasangkannya di kepala Belle dan berterima kasih karena selalu melindunginya. Itu adalah hadiah sederhana dari adik perempuannya, dan Belle bersumpah bahwa suatu hari nanti, seluruh negeri akan menghormati kebaikan hatinya. Masalahnya adalah orang-orang yang meremehkan anak selir, jadi membuktikan dirinya tidak akan mudah. Dia butuh rasa hormat yang nyata, dan untuk mendapatkannya, ada sesuatu yang harus dia lakukan segera. Di luar istana, Sandu berdiri dalam meditasi sunyi dengan pedang di tangan. Fokusnya luar biasa. Setelah beberapa saat, dia melakukan beberapa ayunan bersih dan mengiris daun yang jatuh. Baru saat itulah dia menyadari Belle datang menemuinya. Dia bertanya apa yang diinginkan
mengizinkan bocah itu. Bel mengatakan dia datang untuk meminta izin. Penasaran, Sang Du bertanya izin untuk apa? Sebelum menjawab, Bel berlutut dengan satu kaki. Tingkat rasa hormat itu menarik perhatian Sang Du. Bel meminta untuk mengikuti ujian masuk peringkat C. Permintaan itu jelas menarik minat Sang Du. Bel berkata dia ingin melayani raja di bawah naungan keluarganya. Keluarganya memiliki tugas kepada keluarga kerajaan, seperti pekerjaan pengawalan dan berburu monster, dan melakukan itu adalah cara tercepat untuk meningkatkan kedudukannya di keluarga. Dengan menyelesaikan misi sulit, dia bisa mendapatkan pengakuan nyata, dan untuk mendapatkan pekerjaan terbaik, dia harus lulus ujian ini. Sang Du melihat bahwa tujuan bocah itu serius, tapi mengatakan itu masih terlalu dini. Bel harus menjadi paladin yang layak terlebih dahulu sebelum memikirkan peringkat C. Saat ini, dia hanya peringkat F dan baru saja mendapatkan ornamen ilahinya. Sang Du menyuruhnya membidik peringkat E terlebih dahulu. Apa yang tidak dia duga adalah Bel mengeluarkan sebuah taring dan bertanya apakah ini mengubah sesuatu. Sang Du langsung mengenalinya, taring Fenrir. Dia segera bertanya dari mana Bel mendapatkannya. Tanpa sepatah kata pun, Bel menunjukkan salah satu senjata ilahinya. Palu itu berderak dengan petir yang hebat. Bel dengan santai mengakui pertarungan itu sedikit sulit, tapi dia tetap berhasil menjinakkan anjing kampung yang keras kepala itu. Melihat kilat di sekitar palu, Sang Du menyadari Bel sudah bisa menggunakan atribut. Dia bahkan telah mengalahkan monster peringkat D. Itu sudah cukup. Bel telah mendapatkan kesempatan untuk ujian peringkat C. Sang Du setuju dengan satu syarat. Bel tidak boleh mempermalukan kediaman Du. Dengan penuh percaya diri, Bel berterima kasih dan berjanji tidak akan melakukannya. Di lokasi ujian, dia menemukan kerumunan pelamar yang menunggu. Peringkat C adalah tembok besar, dan kebanyakan orang tidak pernah bisa melewatinya. Bocah muda itu dengan cepat menarik perhatian. Sebagian besar pelamar lainnya adalah orang dewasa, sementara dia masih anak-anak. Meski begitu, Bel berjalan lurus ke meja depan. Petugas bertanya siapa dia dan apakah ayahnya ikut bersamanya, lalu menatap heran ketika Bel mengatakan dia di sini untuk mengikuti ujian sendiri. Petugas itu menyuruhnya kembali lagi saat dia sudah lebih dewasa. Bel memintanya untuk tidak memperlakukannya seperti anak kecil. Dia juga seorang paladin. Saat mereka berbicara, seseorang menghampirinya dan menyuruhnya berhenti berpura-pura. Seorang anak kecil tidak punya tempat di sini dan harus pergi. Bel tidak tahu apa masalah pria ini, tapi dia sudah terlihat menjengkelkan. Yang lain tahu persis siapa dia. Namanya Lenos, dan pedang anginnya melepaskan 8 tebasan dalam setiap ayunan. Itu adalah kekuatan yang mencolok, dan dia sudah punya banyak penggemar. Lenos mencibir bahwa jika bocah itu ingin ikut ujian, setidaknya dia harus sehebat dirinya. Bel tidak. Bahkan tahu orang ini seharusnya terkenal, sementara Lenos ragu dia bahkan memiliki ornamen ilahi. Bel menyentuh sarung pedang di pinggangnya dan mengatakan itu ada di sana. Melihat hanya sebuah sarung pedang, Lenos tertawa terbahak-bahak dan mengatakan tidak ada yang bisa bertarung dengan barang rongsokan seperti itu. Yang lain ikut tertawa, mengejek ornamen Bel dan merasa senang karena mereka tidak menyedihkan seperti itu. Lenos berkata dia tidak peduli jika bocah ingusan yang bodoh ingin bunuh diri, tapi itu membuatnya kesal karena Bel yang ikut ujian membuat mereka seolah-olah setara. Sambil berjalan pergi, dia menyuruh sampah kecil itu kembali ke pangkuan ibunya. Setelah itu selesai, Bel menyuruh petugas untuk mendaftarkannya. Petugas bertanya apakah dia benar-benar yakin, tapi dia tidak ragu untuk masuk. Dia butuh rekomendasi dari ksatria peringkat B atau lebih tinggi, ditambah setidaknya status peringkat D. Dengan surat yang layak, masalah bisa diselesaikan. Petugas masih berpikir tidak ada yang akan merekomendasikan seorang anak, tetapi ketika dia membacanya, dia melihat itu dari Duke of Catastrophe sendiri. Saat itulah dia menyadari anak di depannya adalah putra sang Duke. Segera, semua pelamar berkumpul di arena untuk ujian. Instruktur mulai menjelaskan aturannya. Pertama, mereka akan dikirim ke ruang bawah tanah dengan batu teleportasi. Mereka punya waktu 5 jam untuk kembali dengan permata cahaya, dan hanya 3 yang ada di dalam. Siapapun yang membawanya kembali akan lulus. Lenos yakin salah satu tempat itu miliknya. Pelamar lainnya tampak gugup, dan Bel sejujurnya merasa malu melihat tingkahnya. Setelah penjelasan, instruktur bertanya apakah semua orang sudah siap. Kelompok itu menjawab dengan percaya diri, dan ujian segera dimulai. Kemudian giliran Bel untuk masuk melalui batu teleportasi. Ruangan itu menyala, dan sesaat kemudian, dia berada di tempat lain. Sesaat kemudian, dia berada di dalam gua bawah tanah. Semua orang telah terpencar ke berbagai titik di lantai pertama, jadi Bel harus memilih jalan. Ruang bawah tanah itu besar, tetapi dia punya lebih dari cukup waktu, karena dia sudah berada di sini. Lagi pula, dia berencana untuk memanfaatkannya semaksimal mungkin. Ada banyak monster di dalam, dan semakin banyak yang dia bunuh, semakin banyak mana yang bisa dia bangun. Segera, dia mencengkeram senjatanya dan memutuskan untuk memburu semua yang ada di ruang bawah tanah. Di tempat lain, kandidat lainnya sudah mengalami kesulitan menghadapi monster. Mereka lebih kuat dari yang diharapkan. Kadal-kadal itu memiliki mata yang ganas dan lebih dari cukup untuk menakuti pejuang yang lemah. Lenos tidak mengerti mengapa semua orang kesulitan dengan mangsa semudah itu. Dia menebas mereka dengan seringai angkuh, bertingkah seolah itu tidak memerlukan usaha sama sekali. Yang lain menonton dengan kagum, dan dia terus membantai monster demi monster. Mabuk oleh ketenarannya sendiri, dia sesumbar bahwa dia bukan orang biasa seperti yang lain. Dia bahkan mengeluh ujian itu membosankan. Pelamar yang lebih lemah dengan senang hati mengikutinya demi keselamatan, dan Lenos memberitahu mereka bahwa mereka beruntung bisa menyaksikan bakatnya dari dekat karena orang-orang
seperti mereka hanya berguna untuk mengekor. Setelah mencari di ruang bawah tanah selama beberapa waktu, kelompok itu menemukan pintu besar yang pastinya adalah ruangan terakhir. Lenos berharap itu akhirnya akan menghibur. Sebaliknya, mereka menemukan beberapa monster peringkat D dengan permata yang diletakkan di atas altar di bagian belakang. Salah satu binatang mulai bergerak ke arah mereka. Lenos maju, yakin dia bisa memotongnya dan melepaskan badai tebasan, tetapi tubuh monster itu begitu tangguh sehingga tidak menerima kerusakan sama sekali. Kemudian monster itu menyerang balik. Untuk pertama kalinya di ruang bawah tanah ini, Lenos berada dalam posisi defensif. Serangan itu membuatnya kehilangan keseimbangan dan dia terpana karena serangannya tidak membuahkan hasil apa-apa. Yang lain juga sulit mempercayainya. Kemudian mereka panik karena monster-monster lainnya berbalik ke arah mereka. Pria dari Clava harus bertarung cepat hanya untuk tetap hidup. Dia mendaratkan serangan telat pada salah satu dari mereka dan segera menyadari bahwa serangan fisik normal tidak berguna. Pada saat yang sama, wanita itu nyaris tidak bertahan melawan monster terbang. Makhluk itu bisa meluncurkan bulu seperti belati tanpa perlu mendekat. Lenos akhirnya mengerti betapa brutalnya tahap terakhir ini. Setiap monster sepertinya diciptakan untuk melawan kekuatan ilahi seseorang, dan melawan makhluk yang dijahit itu, dia benar-benar tidak berdaya. Membeku karena ketakutan, dia memejamkan mata dan menunggu ajalnya. Tetapi sebelum monster itu bisa menghantamnya, makhluk itu hancur. Dia membuka matanya dengan kaget. Bel merasa lega. Jika dia muncul sedikit lebih lambat, semuanya akan berakhir buruk. Dia sedang bersenang-senang berburu, tetapi Lenos langsung mengenalinya. Itu adalah sampah kecil dari sebelumnya. Monster lain yang kebal terhadap serangan fisik datang langsung ke arah Bel, jadi dia mengubah taktik. Untuk musuh ini, pedang adalah pilihan yang tepat. Lenos terpana melihat persenjataan ilahi Bel berubah wujud. Bel menebas makhluk itu dalam satu pukulan. Selanjutnya, dia berbalik ke arah monster yang ada di udara. Dia punya senjata yang sempurna untuk itu juga, yang bisa menembak berulang kali. Dia memberondong monster terbang itu dengan peluru dan menjatuhkannya di tempat. Yang lain hanya bisa menatap. Entah bagaimana, bocah dengan sarung pedang yang tidak berguna itu adalah yang terkuat di sana. Lenos tidak bisa mengerti bagaimana Bel memiliki lebih dari satu persenjataan ilahi, apalagi menggunakan masing-masing dengan begitu baik. Tidak ada banyak waktu, jadi Bel harus menghabisi monster yang tersisa dengan cepat. Dari samping, ksatria sombong itu hanya bisa menatap. Dia tidak percaya seorang anak bisa sehebat ini. Tetap tenang, Bel terus menebas monster-monster itu. Begitu ruangan aman, yang harus dia lakukan hanyalah mengambil salah satu permata. Dia berjalan menuju altar dan mengambilnya. Dua orang lainnya bergegas menghampiri dan langsung memujinya, yang hanya membuat Bel kesal. Sesaat kemudian, mereka menunjukkan sifat asli mereka dan mulai menjelek-jelekan pria yang baru saja mereka kagumi. Bagi mereka, Lenos tidak berharga dibandingkan Bel, dan mereka mengaku telah salah karena mengaguminya. Seluruh pertarungan itu telah menghancurkan harga diri Lenos sepenuhnya. Sementara itu, dua orang lainnya berasumsi bahwa mereka akan mengambil dua permata terakhir untuk diri mereka sendiri. Bel tidak menjawab. Ki hanya memanggil palunya. Dia sudah memiliki permata yang dia butuhkan untuk lulus, dan sekarang dia akan melakukan sesuatu yang menurutnya jauh lebih menyenangkan. Dengan satu ayunan berat, dia menghancurkan altar tersebut. Kedua pengikut yang tidak tahu malu itu membeku karena tidak percaya. Mereka berteriak, menanyakan apa yang telah dia lakukan, lalu menyadari permata lainnya telah lenyap. Sambil mengangkat satu-satunya yang tersisa, Bel memberitahu mereka bahwa jika mereka menginginkannya, mereka bisa mencoba mengambilnya darinya. Dia melanjutkan dengan menyebut mereka parasit tidak berguna yang hidup dari bakat orang lain, jenis orang yang membuang seseorang begitu mereka tidak lagi berguna bagi mereka. Di mata Bel, orang seperti itu tidak berhak menyebut diri mereka ksatria. Dimarahi habis-habisan oleh seorang anak menghancurkan sisa harga diri yang mereka miliki. Setelah itu, Bel berjalan keluar dan meninggalkan mereka. Lenos sepertinya benar-benar meresapi pelajaran itu. Dia mengakui keangkuhannya, menerima kelemahannya, dan berterima kasih kepada Bel, tapi bersumpah dia tidak akan tetap seperti ini selamanya. Bel terkejut dengan kejujuran itu dan api yang masih tersisa dalam dirinya, lalu setuju bahwa mereka akan bertemu lagi suatu hari nanti. Di luar, Bel merayakannya. Dia akhirnya menjadi ksatria peringkat C, dan semua monster yang dia kalahkan telah meningkatkan mananya secara drastis. Sekarang, dia hanya perlu mendapatkan rasa hormat di rumahnya sendiri, agar dia bisa melindungi saudarinya. Dengan pemikiran itu, dia kembali ke kediaman Duk untuk menyampaikan berita tersebut. Tapi ketika dia sampai, Duk sedang sibuk dengan pertemuan penting. Para ksatria sedang berbicara tentang sebuah kelompok yang berencana menggulingkan keluarga Melia. 3 paladin peringkat B bergerak menuju wilayah mereka, dan kediaman Duk diperintahkan untuk menghabisi mereka. Rupanya, keluarga bangsawan lain sudah menderita karena mereka. Bahkan ada rumor bahwa para paladin itu menggunakan sihir terlarang pada senjata mereka. Sekarang, para paladin peringkat B itu mengerti mengapa mereka telah dipanggil. Duk menegaskan bahwa mereka tidak bisa membiarkan karma terus beroperasi, jadi mereka harus melenyapkan mereka segera. Seorang ksatria kemudian menyadari ada seseorang yang hilang. Jin masih belum ada di sana. Saat itu juga, seorang pemuda meletakkan sebuah buku di atas meja dan bertanya tentang apa pertemuan itu. Semua orang segera menoleh ke arahnya. Dia dengan tenang berkata tidak ada yang perlu didiskusikan. Dia, calon Duk masa depan, telah menghancurkan
organisasi itu sendirian. Di tempat lain, seorang pelayan membawakan makanan untuk majikannya, memberitahu bahwa makanan sudah siap. Sarah beranjak untuk duduk di meja, dan dengan sopan berterima kasih kepada pelayan atas pekerjaannya. Wanita itu pergi tanpa mempedulikan ucapan terima kasih tersebut. Sarah tampak sangat tidak bahagia. Dia menatap makanan itu tanpa minat sama sekali. Kemudian Belle masuk dan mengumumkan kedatangannya. Dia tampak sangat senang melihatnya, dan Sarah langsung bersemangat. Dia bilang dia khawatir karena tidak tahu kemana kakaknya pergi. Belle menjelaskan dia punya sesuatu yang penting untuk dilakukan dan membawakannya hadiah juga. Di atas meja, dia menyajikan hidangan lengkap. Sarah sangat senang melihat pai apel dan berharap mereka bisa memakannya bersama. Tapi Belle tidak bisa begitu saja menikmati momen itu. Ini adalah makanan buruk yang sama yang selalu dia dapatkan. Semua karena pelayan pun meremehkan anak selir. Itu hanya membuatnya lebih bertekad untuk memperbaiki kehidupan saudarinya sesegera mungkin. Kembali di ruang pertemuan, diskusi masih berlangsung. Duke terkesan bahwa salah satu putranya telah mengalahkan Karma sendirian. Baginya, itu berarti Jin mungkin sudah mencapai peringkat A. Seperti yang diharapkan, putra sulungnya berada di level yang sama sekali berbeda. Jin kemudian duduk di meja dan bertanya apakah ayahnya punya hal lain untuk dikatakan. Duke punya. Raja telah memberikan tugas lain kepada keluarga mereka. Mereka harus mengawal Putri Rilka Suretablain. Sang putri akan melewati dekat wilayah Duke dan mereka harus memastikan dia mencapai tujuannya dengan selamat. Seorang ksatria mempertanyakan apakah pengawal kerajaan saja tidak cukup. Ksatria lain menunjukkan bahwa keluarga kerajaan seharusnya masih belum tahu Karma bukan lagi ancaman, jadi rute teraman adalah melalui Richota. Saat mereka mendiskusikannya, orang lain melangkah masuk ke aula. Belle meminta mereka menunggu sebelum memutuskan. Itu langsung menarik perhatian semua orang. Para ksatria segera mengenalinya. Itu Belle. Duke tidak bisa menyembunyikan betapa senangnya dia dengan bakat putranya. Jadi, ujiannya sudah selesai. Belle menunjukkan sertifikatnya dan mengonfirmasi bahwa dia sekarang peringkat C. Mencapai peringkat itu di usianya sangatlah luar biasa. Duke kemudian bertanya mengapa dia menyela pertemuan. Belle berkata dia ingin mengusulkan rute yang berbeda untuk misi pengawalan tersebut. Salah satu ksatria terkejut bahwa seorang anak memiliki saran untuk ditambahkan. Belle menjelaskan bahwa rute Richota tidak memiliki monster, yang justru menjadi alasan mengapa daerah itu dipenuhi bandit dan perjalanan akan memakan waktu 3 hari. Jalur yang berbeda akan lebih baik. Seorang ksatria memperingatkan bahwa daerah itu sangat berbahaya, tetapi Belle mengenal monster di sana dengan baik. Sebagian besar adalah chimera dan monster kegelapan. Karena keduanya berburu di malam hari, bepergian di siang hari akan jauh lebih aman. Itu juga akan memangkas perjalanan menjadi hanya 1 hari. Ksatria itu harus mengakui Belle ada benarnya. Setelah mendengarkannya, Duke melihat bahwa Belle percaya diri dan sangat mengenal monster. Sekarang, yang terpenting adalah keputusan akhir, karena Belle menginginkan pekerjaan itu sendiri dan berkata dia bisa melindungi sang putri. Itu membuat Duke terhenti dan berpikir. Kemudian Jin akhirnya angkat bicara, dan seluruh ruangan menjadi tegang. Dia menuntut untuk tahu mengapa anjing kampung ini berbicara di depan mereka. Tekanannya begitu luar biasa hingga yang lain pun kaku ketakutan. Belle hampir lupa betapa menakutkannya kehadiran kakak laki-lakinya itu. Meski begitu, dia menolak untuk mundur. Dia mengeluarkan persenjataan ilahinya dan berkata dia benar-benar serius, berjanji dia bisa mengawal sang putri dengan aman apapun yang terjadi. Penasaran, Jin bertanya apakah Belle pikir dia bisa menghentikannya. Belle menjawab bahwa seorang ksatria setia pada perkataannya. Jin membentaknya dan menyuruhnya diam, seolah-olah kata-kata Belle adalah penghinaan baginya. Kemudian Razor, sekretaris Jin, dan kemungkinan besar sudah menjadi paladin peringkat B sekarang, melangkah maju. Jin, yang jelas tertarik, memerintahkan sekretarisnya untuk menguji Belle. Razor memanggil persenjataan. Ilahinya juga siap untuk menjatuhkan bocah itu. Dia berniat memberi pelajaran pada anak ini, putra seorang selir. Bahkan tanpa bergerak, Belle tetap waspada terhadap segala sesuatu di sekitarnya. Sekretaris itu bergerak masuk, siap menyerang lebih dulu, dan Belle menyadari ini akan jauh lebih sulit dari yang dia duga. Tetap saja, dia menangkis serangan itu dengan bersih, yang bahkan membuat Razor terkesan. Jin juga tampak senang dengan apa yang dilihatnya. Belle cepat, tapi masih terlalu dini baginya untuk mengalahkan paladin peringkat B. Kemudian Duke berbicara dengan tegas dan mengakhirinya. Dia menyatakan bahwa Belle yang akan menangani misi pengawalan tersebut. Razor bertanya apakah Duke benar-benar serius, tetapi dengan karma yang sudah lenyap berkat Jin, Duke mengatakan ini akan menjadi misi pertama yang bagus untuk Belle. Belle membungkuk dan berterima kasih kepadanya, berjanji dia tidak akan gagal. Jin terus mengawasi bocah itu dengan cermat, memasang senyum gelap yang mengisyaratkan ada hal lain di pikirannya. Perhentian Belle berikutnya adalah istana kerajaan. Ini adalah pertama kalinya dia di sana, dan dia langsung menuju gerbang untuk masuk. Penjaga menghentikannya seketika dan mengatakan dia tidak bisa masuk begitu saja. Belle memperkenalkan diri, menunjukkan sertifikat paladinnya, dan menjelaskan dia telah ditugaskan untuk mengawal sang putri. Mereka sulit percaya anak semuda itu sudah peringkat C. Setelah mereka memastikan siapa dia, mereka mengizinkannya masuk. Bahkan saat itu, penjaga masih ragu dia bisa melindungi sang putri, tapi Belle tetap fokus sepenuhnya. Akhirnya, kereta putri tiba. Sang putri menatapnya sekali dan menyebut pengawalnya imut. Kemudian dia meminta maaf dan berkata dia mungkin tidak akan butuh bantuannya. Di tempat lain, seorang pria di atas tahta bertanya apakah sang putri sudah berangkat. Pelayannya menjawab bahwa dia seharusnya sudah di perjalanan. Bersama beberapa penjaga, putra Duke juga merupakan bagian dari pengawalnya. Pria itu mendengar putra itu adalah Belle dan dia masih anak-anak. Mengira bocah itu pasti berbakat, dia menyuruh pelayannya untuk tetap berhati-hati dan gunakan senjata rahasia jika perlu. Pelayan itu menunjukkan bilah yang tersembunyi di tangannya dan berkata itu tidak akan diperlukan. Keahliannya
Misinya adalah membunuh orang bahkan sebelum mereka menyadarinya. Sementara itu, kereta terus bergerak. Di dalamnya ada sang putri, Belle, dan para pengawal. Misi itu terdengar sederhana, tapi sangat penting, dan menyelesaikannya adalah kunci untuk membantu saudarinya. Hanya ada satu masalah, Belle merasa benar-benar tidak pada tempatnya. Jelas sekali dia tidak disambut. Berusaha agar tidak terdengar kasar, dia bertanya mengapa sang putri berkata dia tidak akan membutuhkannya. Sang putri terdiam sebelum menjawab bahwa dia tidak suka mengandalkan orang lain. Ki punya persenjataan ilahi sendiri dan tidak selemah yang dikira semua orang. Belle segera menyadari dia bahkan lebih sombong dari yang dia duga. Sang putri mengalihkan pandangannya kembali keluar. Kota itu berjalan seperti biasa. Untuk beberapa alasan, itu membangkitkan sesuatu dalam dirinya. Dia menonton dengan antusiasme yang nyata, dan Belle suka melihat sisi dirinya yang itu. Tetap saja, perhatian Belle membuatnya gelisah. Belle meminta maaf dan berkata sang putri sangat mengingatkannya pada saudarinya, yang mungkin akan bereaksi dengan cara yang sama terhadap semua ini. Sang putri bertanya apakah dia dan saudarinya dekat, dan Belle menjawab ya. Mereka bermain bersama sepanjang waktu. Karena Sarah masih kecil, permainan mereka adalah hal-hal sederhana. Sang putri mengakui dia punya banyak saudara kandung, tapi dia tidak bisa mempercayai satupun dari mereka. Belle menebak itu karena perebutan tahta dan merasa kasihan padanya. Dia memberitahu sang putri bahwa rumahnya sendiri tidak jauh berbeda. Belle berkata, saudara-saudaranya menindas mereka karena terlahir dari seorang selir, dan dengan ibunya yang sudah tiada, tidak ada yang tersisa untuk melindungi mereka. Itu menarik perhatian sang putri. Belle memberitahunya bahwa sang putri mungkin juga memahami perasaan itu, dan jika dia mau, dia bisa bicara padanya. Sang putri langsung menolak hal itu. Dia menolak untuk mengandalkan siapapun, terutama Belle. Kemudian dia membentak bahwa Belle tidak tahu apa-apa tentang hidupnya, dan bertingkah seolah dia tahu adalah hal yang kasar. Sementara itu, di luar tembok kota, seseorang sedang mengawasi jalan. Menjelang malam, mereka mencapai tujuan sesuai jadwal, meskipun perjalanan itu membuat sang putri kelelahan. Gerbang terbuka, dan dia disambut di dalam. Tetap saja, dia tidak tahu siapa pemuda yang menyapanya itu. Pemuda itu memperkenalkan dirinya sebagai Peter, seorang ksatria dari kerajaan itu, dan berkata mereka senang. Sang putri telah tiba. Belle mengenali nama itu, tapi belum bisa mengingatnya dengan tepat. Dia juga merasa aneh bahwa mereka ditemui di luar kota, sementara orang-orang di balik penyergapan bersiap, dan pengawal sang putri tetap berada di luar sana. Ada banyak penjaga di sekitar, tapi Belle masih merasa ada yang aneh. Kemudian sebuah belati terbang ke arah mereka. Belle tahu sang putri dalam posisi terbuka di sini. Dia segera bereaksi dan menggunakan persenjataan ilahinya untuk melindunginya. Sang putri dan pengawalnya terkejut. Upaya pembunuhan telah dimulai, dan sang putri jelas menjadi targetnya. Lebih banyak belati terbang masuk, cukup untuk mengubah ini menjadi krisis nyata. Peter turun tangan juga, menggunakan pedangnya untuk menangkis serangan. Dia menyatakan bahwa tidak akan terjadi apa-apa padanya. Melihatnya bertarung, Belle menebak Peter setidaknya berada di level B. Para pembunuh harus mundur sebelum menyelesaikan pekerjaan. Peter mengirim satrianya mengejar mereka dan memerintahkan sang putri dibawa masuk. Belle ditinggalkan di luar saat sang putri dibawa pergi. Sebelum masuk, sang putri menoleh ke belakang dengan gugup. Begitu di dalam, mereka memberitahunya bahwa dia aman, tapi sang putri bersikeras dia bisa melindungi diri. Saat satu ksatria berjanji akan menjaganya, tenggorokannya tiba-tiba tergorok. Sang putri membeku ketakutan, dan saat itulah kenyataan menghantamnya. Peter adalah orang yang melakukannya. Sekarang, dia mengerti bahwa ancaman sebenarnya ada di sampingnya selama ini. Peter menatap penjaga yang tumbang itu. Kematian pria itu tidak berarti apa-apa. Sang putri tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Peter dengan tenang memberitahunya bahwa dia akan mati dalam beberapa saat. Meski sesumbar bisa membela diri, sang putri tidak bisa melakukan apa-apa. Peter mendekatinya perlahan. Sang putri begitu takut hingga dia tidak bisa memanggil persenjataan ilahinya. Dengan seringai muak, Peter menanggalkan segala kepura-puraannya. Sekarang sang putri benar-benar butuh seseorang untuk menyelamatkannya. Tiba-tiba, jendela pecah dan Peter terkejut. Salah satu anak buahnya dilumpuhkan dan orang yang menerjang masuk adalah Belle, orang terakhir yang mereka duga. Belle meminta maaf karena terlambat. Dia melangkah masuk melalui jendela yang hancur dan menghadapi sang putri. Kemudian dia memberitahunya bahwa dia akan menangani sisanya. Peter mengira para pengawal di luar terjebak dalam perangkap. Ki tidak pernah menyangka Belle bisa melawannya hingga akhirnya Belle teringat persis siapa dia. Saat itulah Peter menjadi bingung. Belle memanggilnya dengan nama aslinya, Von Rigel. Peter terpana bahwa seorang anak tahu rahasia itu. Belle bahkan tahu detail persenjataan ilahinya, 2 set yang ditenagai oleh 3 dadu guntur. Dengan itu, dia sudah membunuh beberapa count dan bahkan menjatuhkan seorang marquis. Terkesan sekaligus gelisah, Peter menuntut untuk tahu bagaimana Belle mempelajari semua itu. Di kehidupan masa lalu Belle, dialah orang yang membawa Peter ke pengadilan, jadi dia tahu segalanya. Ki tidak pernah menyangka Peter akan mengincar sang putri kali ini, tapi sekarang Peter sudah melakukannya, Belle tidak akan membiarkannya lolos. Bahkan sebagai seorang anak, dia membuat Peter gugup. Peter mengakui ini mulai menarik, tetapi dia masih percaya tidak ada anak kecil yang bisa mengalahkan paladin level B. Bagi kebanyakan orang, itu mustahil, tetapi melawan Peter, Belle sama sekali tidak ragu. Terganggu oleh kepercayaan diri itu, Peter bersumpah dia akan membuat Belle menyesalinya. Belle sudah tahu langkah pertama Peter adalah melemparkan senjatanya, dan tepat pada waktunya, Peter meluncurkan serangkaian
belati. Bel menghindari setiap belati itu dengan mudah. Dia sudah siap karena dia tahu serangan susulan tersembunyi akan datang, tebasan diagonal dari kanan. Peter terkejut karena tidak ada serangannya yang mendarat, tetapi Bel sudah tahu dia akan mencoba menyerang dari belakang selanjutnya. Tangannya sudah siap untuk memanggil persenjataan ilahinya. Pedang keluar tepat waktu dan Bel menanti serangan mendadak itu. Dia tahu seluruh pola serangan Peter. Peter tidak bisa mengerti bagaimana bocah ini bisa mengimbangi kecepatannya. Bel memberitahunya bahwa dia bisa mengakhiri ini kapanpun dia mau, jadi jika Peter menghargai nyawanya, dia harus menyerah. Itu hanya membuat Peter murka. Merasa diejek, dia bersumpah untuk mencabik-cabik bocah itu, tetapi kemarahannya membuatnya lebih mudah dibaca. Ki mengayunkan pedang berkali-kali, namun setiap serangan meleset. Sang putri takjub. Bel terlihat kecil, tetapi dia menghadapi seorang pembunuh seolah itu mudah. Ki mematahkan setiap serangan. Melihatnya, sang putri menyadari dia telah salah menilainya. Kemudian cincin di jarinya mulai bersinar. Bel sudah kehilangan kesabaran dan berkata dia akan mengakhiri ini sekarang. Serangan berikutnya mendarat dengan bersih. Peter terluka dan terpaksa memikirkan kembali pendekatannya. Ki menyadari Bel membaca semua gerakannya. Persis seperti yang diperingatkan bosnya, bocah ini entah sangat berbakat atau menyembunyikan sesuatu yang lebih. Jadi Peter tidak bisa gegabah. Maka dia memutuskan untuk menggunakan kartu as terkuatnya. Bel melihatnya datang. Peter akan menggunakan kemampuan penghalang cahayanya. Meski begitu, Bel berkata itu tidak akan menyelamatkannya. Peter menganggap itu sebagai kesombongan kosong. Kemudian dia membuka botol kecil. Bahkan meski tahu apa itu, Bel menegang. Itu berisi air mata Raja Naga. Peter menghancurkannya ke tanah dan efeknya menghantam seperti stimulan yang kuat. Itu adalah item langka yang meningkatkan mana pengguna untuk waktu singkat. Peter mencibir bahwa Bel akan menyesal karena telah lengah. Ki melemparkan belatinya lagi, tetapi kali ini jauh lebih kuat. Bel harus berhati-hati karena bilah pedang sekarang mengepungnya. Belati-belati itu tergantung di udara menyegelnya dari segala sisi. Peter mengira kemenangan akhirnya menjadi miliknya karena Bel telah terperangkap di dalam penghalang cahaya. Kekuatan itu bahkan mengangkat Bel ke udara. Sang putri menonton dengan cemas. Bel menggunakan perisainya dan mencoba membebaskan diri. Ki mencurahkan kekuatannya untuk menghancurkan penghalang, tetapi angin yang dihasilkannya masih belum cukup. Peter belum selesai. Belatinya bersinar lebih terang, berderak dengan listrik. Energi menyebar ke seluruh penghalang dan Bel kejang di dalamnya. Peter berkata dia akan mengakhiri ini dengan cepat. Dalam kondisi setengah sadar, Bel menyadari dia tidak boleh kalah di sini. Kemudian anak panah tiba-tiba terbang melintasi ruangan menghantam belati-belati itu. Itu menghancurkan penghalang sepenuhnya. Baru saat itulah Peter mengerti apa yang telah terjadi. Sang putri akhirnya memanggil persenjataan ilahinya. Bel mempertaruhkan nyawanya untuk sang putri dan dia menolak untuk tetap membeku ketakutan lebih lama lagi. Gangguan itu hanya membuat Peter semakin marah. Ki menerjang ke arah sang putri untuk menghabisi pekerjaannya. Sang putri membeku lagi, tetapi Bel hanya butuh sedikit bantuan itu. Akhirnya, Peter menyadari dia dalam masalah. Bel menghantamnya dengan serangan telak yang dalam. Itu cukup untuk menjatuhkannya. Bel telah menang. Peter tersungkur dan tidak bergerak lagi. Setelah mengatur napas, Bel bertanya apakah sang putri terluka. Sang putri menatapnya dengan sedih, tapi tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia berjalan menghampirinya, menyentuh wajah Bel. Dia menunjukkan bahwa Bel adalah satu-satunya orang di ruangan itu yang terluka. Dia meminta maaf karena Bel telah terseret ke dalam perebutan tahtanya. Bel berkata itu tidak apa-apa dan bahwa sang putri benar-benar sekuat yang dia klaim. Sang putri menjawab bahwa dia tidak sekuat pengawalnya. Bersyukur atas segalanya, dia berjanji jika Bel membutuhkannya, dia akan membelanya. Bel berlutut dan berterima kasih kepada sang putri. Sang putri menatapnya dengan kekaguman yang jelas. Kemudian dia melepaskan cincin dari jarinya dan memberikannya kepada Bel sebagai tanda terima kasih dan persahabatan. Bel tahu persis apa itu. Cincin itu bukan hadiah biasa. Akhirnya, misi berakhir dan tidak ada yang tewas. Kembali ke rumah, Bel dibawa ke hadapan Duke. Duke mendengar laporan lengkap tentang misi pengawalan tersebut. Bel berkata dia telah menyelesaikannya dengan sukses, tetapi Duke bisa merasakan ada lebih banyak hal di balik cerita itu. Di tangan Bel ada cincin Solomon, hadiah dari sang putri sebagai bukti kepercayaannya. Itu adalah salah satu harta keluarga kerajaan, artefak mana yang kuat. Duke hampir tidak percaya Bel menerima sesuatu yang begitu berharga dan sekarang Bel tampak lebih mengesankan dari sebelumnya. Sang Duke tidak bisa menyembunyikan betapa senangnya dia. Ki memberitahu Bel bahwa dia akan segera didaftarkan di Akademi Athena. Bel sama sekali tidak menyangka hal itu. Athena adalah akademi elit untuk para paladin, khusus untuk bangsawan. Sebagian besar keluarga Bel belajar dengan tutor pribadi sebagai gantinya. Sesuai tradisi, hanya mereka yang memiliki peluang nyata untuk mewarisi kediaman tersebut yang dikirim ke sana. Itu berarti Bel sekarang menjadi bagian dari perlombaan menjadi pewaris. Duke memerintahkannya untuk terus berlatih sampai dia menerima kabar tentang dimulainya kelas, tetapi Bel masih ingin mengatakan sesuatu dan ayahnya bertanya apa itu. Bel berdiri teguh di hadapannya. Ki punya permintaan untuk diajukan. Kemudian pintu terbuka dan Bel sudah berada di luar aula bersama saudarinya yang sangat gembira. Sarah tidak percaya ini benar-benar kamar barunya. Bahkan tempat tidurnya jauh lebih nyaman sekarang. Duke menyetujuinya sendiri. Ki ingin mereka pindah ke rumah utama agar orang lain memperlakukan mereka dengan lebih hormat. Saudarinya nyaris tidak bisa menahan kegembiraannya. Kemudian dia menyadari tangan kakaknya tampak berbeda. Ada luka kecil di sana. Bel memberitahu dia terluka saat misi terakhirnya. Itu membuatnya sedikit khawatir. Namun, itu tidak berlangsung lama. Mereka kembali bermain dan itu meningkatkan suasana hatinya juga. Mulai sekarang, Sarah akan aman dan diperhatikan. Sekarang dia harus memikirkan masa depannya sendiri. Dalam 5 tahun, bencana akan datang. Saudarinya bisa dalam bahaya
berbahaya lagi, jadi dia butuh jawaban dan dia harus menemukan siapapun yang menyebabkannya. Untuk melakukan itu, dia harus menjadi pewaris keluarganya. Kemudian, salah satu pelayan Jin datang untuk melaporkan sesuatu dan menunggu izin untuk berbicara. Jin bahkan tidak mendongak dari lukisannya. Masih fokus, dia mendengarkan saat pelayan melaporkan bahwa saudara tidak sahnya akan dikirim ke Akademi Athena. Tidak ada yang pernah pergi ke sana sejak Jin sendiri. Jadi pelayan itu berpikir mereka harus menyingkirkan Bell segera. Jin tidak tertarik. Ki akhirnya meletakkan lukisannya. Untuk saat ini, dia berkata saudaranya bukanlah ancaman. Faktanya, Bell yang menjadi lebih kuat justru akan membantunya. Ada sesuatu yang jauh lebih dinikmati Jin. Pelayan itu tampak bingung. Jin menunjukkan sifat aslinya yang bejat. Ki suka menghancurkan orang hanya setelah mereka tumbuh dewasa sepenuhnya. Jadi semuanya akan terjadi seperti yang dia inginkan. Bahkan setelah mendengar itu, pelayan itu masih berpikir itu berbahaya. Bell sudah memiliki beberapa senjata ilahi dan telah mengalahkan paladin level B. Hanya untuk berjaga-jaga, pelayan itu merasa mereka harus menyerang sekarang. Pada saat itu, Bell sedang berlatih di luar. Ki ingin mengasah kemampuan khususnya sebelum masuk ke akademi. Masalahnya adalah dia perlu berburu banyak monster untuk melakukannya. Kemudian, di pantulan pedangnya, dia melihat pelayan Jin datang ke arahnya dan tetap waspada. Pria itu mendekat dan berbicara dengan sopan. Itu adalah hal terakhir yang Bell harapkan dari seseorang di pihak lawan. Karena dia tahu persis siapa yang dilayani pria itu, Bell bertanya mengapa dia ada di sana. Pelayan itu berkata dia datang untuk meminta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Menodongkan pedang ke salah satu putra Duk adalah tindakan tidak hormat. Sesaat, Bell bertanya-tanya apakah pria itu sebenarnya orang baik dan menyuruhnya untuk tidak terpaku pada hal itu. Pelayan itu berterima kasih atas pengertiannya. Kemudian dia mengatakan ada hal lain. Bell tetap memegang pedangnya. Pelayan itu bertanya apakah dia ingin bergabung dalam misi penaklukan monster. Itu adalah tawaran yang aneh. Dia menjelaskan bahwa Jin dan paladin lainnya sedang sibuk dengan urusan lain. Setelah melihat keahlian Bell, dia bilang dia ingin membantunya berkembang. Undangan itu terasa mencurigakan. Bell tidak bisa menolak begitu saja, tapi dia tahu dia harus tetap berhati-hati. Meski begitu, dia menerimanya. Pelayan itu berterima kasih dengan hangat sambil merencanakan pembunuhannya di misi tersebut. Bell bertanya kemana tujuan mereka. Jawabannya adalah tempat terpencil bernama Icha. Bell tahu persis apa artinya itu. Dia hampir lupa, tapi tempat itu sempurna untuk cara khusus meningkatkan mananya. Ambrosia adalah item langka yang bisa meningkatkannya secara permanen. Tak lama kemudian, kereta berangkat menuju perburuan monster. Di dalam, Bell menantikan untuk membunuh monster dan mungkin menemukan ambrosia juga, tapi itu tidak akan mudah. Untuk mendapatkannya, dia harus memasuki dungeon tersembunyi. Beruntung, dia tahu lokasinya. Dungeon itu akan muncul di dekat kota bernama Edhicha. Saat mereka tiba, hari sudah malam, jadi mereka butuh tempat menginap. Sebelum pelayan itu memberikan detailnya, target mereka adalah sekelompok Leviathan. Beberapa telah dilaporkan di area tersebut dan mereka adalah monster tingkat C. Karena sudah larut, mereka akan mulai saat fajar setelah beristirahat. Bell berkata dia akan menuju kamarnya. Saat dia naik ke atas, pelayan itu mengawasinya. Pria itu mengira Bell adalah orang bodoh yang tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia berencana membuat kematian itu tampak seperti kecelakaan. Seberapapun berbakatnya Bell, dia hanyalah level C, mangsa yang mudah. Begitu masuk ke dalam kamarnya, Bell menduga Razer mungkin sudah tertidur. Dia memanggil perisainya, lalu menggunakan sihir angin melaluinya lewat jendela. Artefak itu berubah menjadi platform terbang, dan dia menuju ke dungeon tersembunyi di hutan monster. Dia dan tuannya telah menemukannya sejak lama dan tidak ada orang lain yang tahu lokasinya. Akhirnya dia mendarat. Perisainya menghilang dan Bell melihat pintu masuk kecil. Berpikir dia telah menemukan dungeonnya, dia masuk ke dalam. Tak lama kemudian, dia menemukan gerbang raksasa. Itulah tepatnya yang dia inginkan. Dungeon tersembunyi diberi peringkat berdasarkan warna, dan biru berarti level A, hijau berarti level B, dan menyelesaikannya akan memberikan ambrosia yang sesuai dengan peringkat dungeon tersebut. Itu akan sangat membantunya. Jadi Bell bersiap untuk masuk. Pertama, dia harus mengalahkan bosnya. Di kehidupan masa lalunya, dia menghadapi dungeon ini hanya di level D, meskipun tuannya sudah memperingatkan bahwa itu terlalu dini. Bahkan sekarang, ini mungkin masih berat, tapi rasa takut tidak cukup untuk membuatnya mundur. Dia meraih gerbang itu. Saat dia melangkah masuk, satu pikiran tetap ada di benaknya. He had to get stronger fast. Di dalam, dia sudah bertarung melawan monster pertama. Awalnya tidak terlihat sesulit itu. Bell mengamati ksatria hantu itu dengan cermat. Dia siap menerjangnya lagi. Serangannya cepat dan tajam, tapi Bell terus menangkisnya. Sambil bertahan, dia menemukan celah dan menyerang saat ksatria itu terekspos. Namun, serangan itu tidak cukup. Sebaliknya, benturannya malah melemparkan Bell ke belakang. Dia butuh senjata lain, jadi dia mengeluarkan palu. Dia mendaratkan hantaman telat dengannya, namun makhluk itu tidak menerima kerusakan. Serangan normal tidak bisa menembus zirah itu. Dia harus mengubah taktik. Beralih kembali ke pedangnya, dia membuat bilahnya bersinar. Kali ini dia menyerang dengan sihir. Serangannya mengenai sasaran, tapi zirahnya tetap tidak hancur. Dia belum pernah melawan makhluk seperti itu sebelumnya, dan berada di level C membuatnya semakin buruk. Satria hantu itu mendesaknya lagi. Terpojok, Bell harus memikirkan sesuatu dengan cepat. Jika zirah itu begitu kuat, maka ia pasti punya kelemahan, dan Bell rasa dia telah menemukannya. Peluru yang dilapisi mana seharusnya berhasil. Dia menambahkan fire spitter ke serangannya, dan mulai mengisi tembakan. Satria hantu itu terus mendekat. Hanya tersisa 2 detik. Musuh bergerak ke jarak serang, yang mematikan. Tepat sebelum monster itu bisa memukulnya, pengisian selesai. Bell menembak ke arah zirah itu, dan kali ini berhasil. Ledakannya menghancurkan zirahnya. Makhluk itu tumbang, kalah. Bell juga terjatuh, terhempas oleh hentakan serangannya sendiri. Saat semuanya berakhir, dia menghela napas panjang. Jadi,
Tapi, itulah kelemahannya, serangan sihir yang cukup kuat untuk menembus pertahanan. Tanpa senjata suci seperti miliknya, dia pasti sudah berada dalam masalah besar. Jika ini saja sudah sesulit ini, bosnya pasti sangat mengerikan. Meski begitu, Dungan tersembunyi sangatlah berharga karena monsternya bisa menjatuhkan item langka. Satu ramuan memulihkan stamina dan mananya, jadi dia segera meminumnya. Lalu dia terus bergerak. Dia merangsek maju, menghabisi setiap monster yang menghalangi jalannya. Sampai akhirnya dia mencapai tujuannya. Di balik gerbang raksasa itu ada musuh terkuat. Bel tidak tahu apakah itu iblis atau ular raksasa, tapi dia akan segera mengetahuinya. Dia melangkah ke ruang terakhir. Rasanya seperti sebuah arena. Kemudian dia mendengar sesuatu. Bayangan berbentuk satria muncul, dan tubuh Bel langsung menegang. Tekanannya sangat menghimpit. Monster di depannya jelas berada di level yang berbeda. Matanya bersinar merah darah yang terang. Satria itu perlahan mendekat. Ini pastilah bos Dumion. Bel bersiap dan tetap waspada penuh. Satria hantu itu melirik pedangnya, lalu menggerakkannya dalam satu gerakan tajam. Serangan dimulai. Bel hanya punya sekejap untuk bereaksi, atau pertarungan akan berakhir di sana. Apa yang terjadi selanjutnya sangat menghancurkan. Bel berhasil menjaga jarak, tapi dia tetap harus menghindari serangan demi serangan. Satu serangan bersih akan membunuhnya. Makhluk itu berbalik ke arahnya lagi, memaksanya untuk melompat menjauh. Itu memberinya celah untuk memanggil pedangnya. Sekarang dia bisa melawan balik. Dia menemukan celah dan menebas punggung satria hantu itu, tapi zirahnya bahkan lebih tangguh dari yang dia duga. Menembusnya tidak akan mudah. Tidak ada waktu untuk berpikir. Dia fokus menghindar dan kembali ke satu rencana yang sudah berhasil sebelumnya. Fire Spitter masih menjadi pilihan terbaiknya. Kali ini, dia akan mengisinya lebih lama, 5 detik penuh. Dia hanya butuh sedikit waktu lagi. Saat sudah siap, dia menembak arah satria hantu, berharap ini akan mengakhirinya. Ledakan itu terbang lurus ke sasaran dan mengenai dengan telat, tapi Bel terkejut karena serangannya tidak berpengaruh apa-apa. Lalu dia melihat tanda aneh di dada sang satria. Ketahanan sihirnya sangat tidak masuk akal. Bel terpojok lagi, bertahan hanya karena dia cukup cepat untuk terus menghindar. Membutuhkan perlindungan lebih, dia mengeluarkan perisainya juga. Itu memungkinkannya menahan satu serangan langsung, tapi kekuatan di baliknya sangat mengerikan. Tangannya gemetar saat dia menyadari sesuatu berubah. Satria hantu itu telah mengganti polanya. Kali ini, serangan datang dari atas, sebuah serangan mematikan. Bel harus segera bergerak. Pedang satria hitam itu menghantam tanah dan menghancurkan lantai arena. Debu meledak di mana-mana, dan monster itu kehilangan pandangan darinya. Sesaat kemudian, Bel muncul kembali di tempat yang jauh lebih jauh. Dia tidak punya cukup mana untuk menghancurkan zirah itu. Lalu dia menyadari debu itu menyembunyikan musuhnya, sampai sebuah cahaya mulai terbentuk. Rasa dingin merambat di sekujur tubuhnya. Makhluk itu telah melemparkan pedangnya lurus ke arahnya. Bel mengangkat perisainya tepat waktu untuk menghindari kematian. Bila pedang itu terpental melintasi arena. Kemudian dia menyadari serangan itu bukanlah akhirnya. Lemparan itu hanyalah tipuan. Serangan yang sebenarnya datang dari belakang. Dia tidak punya cara untuk menghentikannya. Pukulan itu menghantamnya, dan rasa sakit merobek tubuhnya. Bel jatuh tersungkur ke tanah di bawah. Kaki monster itu masih belum selesai, ia mencoba menginjaknya. Meski kelelahan, Bel nyaris menghindar lagi. Satu-satunya alasan dia masih bisa bergerak adalah karena elisir. Tanpa itu, dia pasti sudah kalah, dan sekarang dia tidak punya apapun lagi untuk diandalkan. Sementara itu, makhluk itu telah mengambil kembali pedangnya. Tanpa cara jelas untuk menang, Bel memutuskan untuk berjudi. Perisainya adalah benda terberat yang dia miliki. Itu memberinya sebuah ide. Jika dia menggunakan sihir angin, dia mungkin bisa melemparkannya dengan cukup keras. Untuk sekali ini, perisai itu menjadi senjata. Faktanya, itu sekarang menjadi proyektil terkuatnya, tapi rencananya hampir gagal. Satria hantu itu menghindar dengan cara yang tidak disangka Bel, dan sekarang dia benar-benar terekspos. Tidak ada yang tersisa untuk menghentikan pedang itu. Terjebak, Bel tahu dia tidak bisa menghindar. Kali ini, dan dengan perisainya yang hilang, tidak ada yang melindunginya. Satu-satunya harapannya adalah agar jalur perisainya berubah entah bagaimana. Lalu, yang mengejutkan makhluk itu, perisai itu berbelok kembali dan menghantamnya. Itu memberi Bel cukup waktu untuk menyelinap melewati bilah pedang. Dia segera merangsek masuk. Kali ini, dia mengubah pendekatannya. Menggunakan palunya, dia bertujuan untuk akhirnya menembus pertahanannya. Satria hantu itu melihatnya datang, tapi ia tidak bisa menghindar. Hantaman itu mendarat dengan kekuatan yang menghancurkan. Makhluk itu tumbang, dan Bel berdiri di sana terengah-engah setelah pertarungan brutal tersebut. Melemparkan perisai adalah risiko besar, tapi itu berhasil. Sekarang dia hanya perlu menusuk apapun yang ada di dalam zirah itu, tapi dia ragu terlalu lama, dan sang satria bangkit kembali. Pertarungan belum berakhir. Tiba-tiba, lempengan. Zirahnya mulai berjatuhan, memperlihatkan wujud asli makhluk itu, sesuatu yang Bel masih tidak mengerti. Kemudian monster itu meraih Grendel pada pelindung pedangnya dan menarik keluar sesuatu yang tampak seperti senjata lain. Itu sebenarnya adalah sebuah kunci. Pedangnya selama ini masih tersarung. Baru sekarang senjata aslinya terungkap. Bel belum pernah melihat yang seperti itu, dan sekarang dia menghadapi musuh yang bahkan lebih buruk di depannya. Makhluk itu tiba-tiba menjadi jauh lebih cepat, dan Bel nyaris tidak bisa mengimbanginya sebelum terlempar ke dinding. Rasa sakit merobek seluruh tubuhnya. Saat dia menghantam tanah, dia merasa tidak bisa bertarung lagi. Tetap saja, makhluk itu terus mendekat. Inderanya mulai memudar, dan sang bos bergerak untuk menghabisinya. Meski hampir tidak ada tenaga tersisa, Bel memaksa dirinya berdiri. Dia tahu jika dia tetap terkapar, dia akan mati di sana. Nyaris tidak bisa mengangkat kepalanya, dia melihat tebasan datang ke arahnya, tapi serangan itu terhenti. Dia telah menggunakan sarung tangan pelindung, gauntlet. Akhirnya, keberuntungan makhluk itu habis. Monster itu tidak bisa memahaminya. Bel terlihat kelelahan, namun dia juga
juga memanggil pedangnya. Untuk pertama kalinya, dia mendesak musuh mundur. Sekarang pertempuran yang sebenarnya dimulai. Mereka saling bertukar serangan. Keduanya menjadi lebih cepat dan pertarungan meluas ke seluruh arena. Tanpa zirah, monster itu sebenarnya lebih kuat, tapi itu pun tidak cukup melawan Bell. Dengan kekuatan gauntletnya, dia yakin bisa mengakhirinya sekarang. Kemudian tanda pada monster itu berubah warna dan bersinar merah terang. Bell mengayunkan pedang, tapi pedangnya hanya menebas bayangan. Dia langsung tahu serangannya meleset dan nyaris tidak bisa memasang kuda-kuda bertahan tepat waktu untuk menahan serangan balik. Perubahan warna itu membuat makhluk itu menjadi lebih cepat lagi, dan Bell berada di bawah tekanan lagi. Namun, dia belum kalah, dan untuk menang, dia butuh lebih banyak kekuatan. Tapi semakin banyak kekuatan yang dia tarik, semakin berbahaya jadinya. Kekuatan itu membuat ketagihan. Sosok yang menyimpang muncul di pikirannya, dan Bell memahami kebenarannya. Gauntlet itu terkutuk. Untuk mendapatkan kekuatan penuhnya, dia harus menyerahkan jiwanya, dan dia hampir menerimanya. Aura kegelapan menyelimuti dirinya, dan dia mulai kehilangan kendali. Rasanya seolah-olah dirinya sendiri menghilang. Entitas itu berbisik bahwa dia butuh kekuatan sekarang. Semua rasa sakitnya berasal dari dirinya yang terlalu lemah. Kelemahan itulah alasan mengapa orang lain selalu menindasnya, dan mengapa dia sampai kehilangan nyawanya. Entitas itu memberitahunya bahwa dia seharusnya sudah lelah dengan kelemahan sekarang, dan inilah saatnya untuk mengambil apa yang dia inginkan dengan kekerasan. Sedikit demi sedikit, kesadaran Bell semakin menjauh. Melihat celah itu, makhluk tersebut bergerak untuk membunuhnya, tapi kekuatan Bell sudah berubah. Bila pedang mereka bertemu secara seimbang, dan benturan itu memancarkan gelombang kejut yang dahsyat. Pada saat itu, hanya satu hal yang mendorongnya, rasa lapar untuk menghancurkan. Dia bahkan tidak peduli lagi tentang kemenangan. Dia hanya ingin menghancurkan segalanya. Makhluk itu adalah yang pertama. Setelah itu, dia akan menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Tapi tepat sebelum dia kehilangan dirinya sendiri, Bell teringat saudara perempuannya. Pikiran itu mengembalikan percikan kewarasan. Dia masih bertarung melawan makhluk kuat itu, tapi dia tahu dia tidak bisa membayar harga ini. Adiknya masih menunggunya. Dia tidak sedang bertarung untuk membunuh. Dia menginginkan kekuatan hanya karena satu alasan, untuk melindungi adiknya. Pikiran itu membuatnya bisa mengendalikan dirinya lagi. Sekarang saatnya untuk menjatuhkan makhluk itu dan mengambil kekuatannya. Aegis luar biasa kuat. Bell mendesak bos Dumian itu mundur dengan mudah. Entitas itu menggodanya lagi, menawarkan lebih banyak kekuatan jika dia menyerahkan jiwanya. Meski berjuang di dalam hati, Bell memilih untuk terus bertarung, dan makhluk itu pun menerjangnya juga. Keduanya meluncurkan serangan berat, lalu bertabrakan dalam ledakan pertempuran cepat lainnya. Makhluk itu mencoba membuatnya lengah dengan serangan mana, tapi Bell lebih cepat. Dia memukul jatuh senjata dari tangan monster itu dan menebas salah satu lengannya. Itu mengakhiri peluang nyata yang tersisa, dan Bell akhirnya menemukan celah yang dia butuhkan, membelah makhluk itu menjadi dua secara bersih. Akhirnya, monster itu tamat, dan pemenangnya adalah Bell. Kekuatan masih mengalir di dalam dirinya saat dia melihat makhluk yang mati itu mulai hancur. Dengan berakhirnya pertempuran, dia akhirnya bisa melepas gauntlet terkutuk itu. Musuh itu telah mendesaknya hingga ke batas akhir, dan dia hampir kehilangan dirinya. Dia tahu dia harus menghindari penggunaan gauntlet tersebut jika memungkinkan. Kemudian sebuah botol kecil muncul di hadapannya. Itulah yang dia cari, ambrosia. Jika dia meminumnya, mananya akan naik ke level paladin peringkat B, cukup untuk menggunakan kekuatan persenjataan sucinya. Dia belum pernah melihat ambrosia sebelumnya, jadi dia merasa gugup. Namun, jika dia menginginkan masa depan yang lebih baik, dia harus meminumnya. Awalnya, tidak ada yang terjadi. Kemudian mananya mulai naik dengan cepat. Sungguh luar biasa. Dia telah mencapai level B dalam sekejap. Kemudian rasa sakit itu menyerang. Sangat intens hingga dia nyaris tidak bisa menahannya. Dadanya berdenyut dan seluruh tubuhnya terasa seperti terbakar. Sarung pedang di pinggangnya mulai bersinar. Tidak tahu apa yang terjadi, Bell pingsan dan tidak sadarkan diri. Saat dia bangun, dia terbaring di tengah lingkaran sihir. Masih terguncang, dia tidak tahu di mana dia berada. Rasanya seperti dunia lain. Kemudian seorang pria menyambutnya dan berkata dia akhirnya sudah bangun. Bell menyadari sudah lama sekali sejak terakhir kali mereka bertemu. Meskipun tuduh menyembunyikan wajahnya, Bell tahu siapa itu. Tidak salah lagi, itu adalah tuannya. Dia juga tidak sendirian di sana. Seorang gadis membawa palu, pria misterius lainnya mengenakan gauntlet, dan ada juga seorang satria dengan pedang. Semuanya menyambut Bell dengan hangat. Dia belum pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya. Ini adalah dimensi jiwa. Melihat muridnya lagi membuat pria itu sangat emosional, dan Bell pun merasa bahagia. Nama tuannya adalah Regis, orang yang telah memberinya Avalon. Regis juga merupakan pemilik asli perisai Achilles. Bertemu dengannya lagi secara tiba-tiba sangat berarti bagi Bell, tapi dia juga merasa bingung. Karena dia telah kembali ke masa lalu, dia tidak mengerti bagaimana Regis masih mengingatnya. Regis menjelaskan bahwa dia telah mengawasi Bell dari tempat ini dan telah melihat kematian serta reinkarnasinya. Jawaban itu hanya membuat Bell semakin penasaran tentang di mana dia berada. Regis berkata ruang ini ada di dalam Avalon itu sendiri, tempat di mana persenjataan suci disimpan bersama dengan jiwa semua pemilik masa lalu mereka. Bell terpana mendengarnya, lalu dia bertanya apa yang terjadi dengan tubuh asli tuannya. Regis bilang mungkin tubuhnya ada di suatu tempat di pegunungan menikmati masa pensiun. Avalon terikat dengan jiwa penggunanya, dan saat Bell membawanya menembus waktu, dia kehilangan koneksinya. Meski begitu, kesadaran Regis tetap terhubung dengan tubuhnya. Bell dengan cepat menebak bahwa Avalon pasti telah mengirimnya kembali ke masa lalu, tapi Regis tidak yakin. Sejauh yang dia tahu, persenjataan itu tidak bisa melakukan hal tersebut. Bell tidak menyangka bahkan tuannya pun tidak bisa menjelaskannya. Tetap saja, Regis memberitahunya bahwa dia telah melakukannya dengan baik dalam melindungi adiknya. Dia memuji Bell atas hal itu, dan Bell merasa
merasa malu mendengarnya. Lalu dia bertanya mengapa dia dibawa ke sini. Regis baru saja akan menjelaskan, tapi salah satu jiwa lainnya melangkah maju. Dia mengeluh bahwa mereka terlalu lama dan berkata dia juga ingin bicara. Namanya adalah Riven, pengguna Fire Spitters. Regis memberitahunya bahwa dia belum selesai berbicara dengan muridnya, tapi pria itu hanya menyuruhnya untuk sedikit bersantai. Dia bukan golem batu. Bel hanya bisa menonton, benar-benar bingung. Dia memperkenalkan diri kepada penerus ke-6 dan berkata senang bertemu dengannya. Anak laki-laki itu terdiam, berpikir. Saat dia mencoba menjabat tangan pria itu, dia menyadari itu hanyalah lelucon. Riven sangat santai. Anak itu tidak tahu bagaimana menghadapi hal itu. Melihat kebingungannya hanya membuat Riven semakin tertawa. Dia menyebut penerus ke-6 cukup polos dan kemudian Charlotte menengahi. Dia menunjukkan bahwa pendatang baru itu masih membiasakan diri dengan segalanya. Riven menganggapnya sebagai lelucon yang tidak berbahaya dan bertanya apakah Haru setuju. Tapi Haru terlalu malu untuk menjawab. Bahkan sebagai penerus keempat, dia diam-diam memohon agar mereka tidak mengajaknya bicara. Sementara Charlotte mengingatkan semua orang bahwa Riven senang mengganggu orang. Riven menyuruhnya untuk tidak terlalu emosi, bercanda bahwa kemarahan akan merusak penampilannya dan menimbulkan keriput. Charlotte sama sekali tidak merasa lucu. Tuan mereka mencoba menenangkan mereka, tapi Charlotte jelas tidak senang dengan sikap Regis. Sebelum dia bisa membalas, Riven terus bertingkah konyol. Bagi anak itu, terasa aneh melihat tuannya bertindak begitu santai. Itu hanya membuktikan betapa hebatnya para pendahulunya yang sebenarnya. Dia sudah mendengar bahwa mereka adalah pahlawan legendaris yang melawan kejahatan. Kemudian sang pendekar pedang menyuruh semua orang untuk fokus dan Adam, penerus pertama, berkata pertemuan ini memiliki tujuan nyata. Mereka memanggil anak itu ke dimensi tersebut untuk memperingatkannya. Mendengar itu, dia bertanya apa peringatannya. Penerus ke-6 perlu belajar cara menggunakan senjata sucinya dengan benar. Itu membuatnya terkejut. Ketika senjata suci sepenuhnya terbangkitkan, mereka melepaskan mana dalam jumlah yang sangat besar. Jika dia membuka kekuatan itu sekarang, tubuhnya mungkin tidak akan sanggup menahannya. Itulah sebabnya dia merasakan sakit yang luar biasa. Dia perlu menunggu sampai tubuhnya matang sebelum membuka kekuatan itu, tapi anak itu tidak sanggup menunggu. Dia yakin dia tidak bisa berhenti sekarang. Dia butuh setiap kepingan kekuatan yang bisa dia dapatkan untuk melindungi adiknya. Ada melihat bahwa dia tidak akan mundur, jadi hanya ada satu cara untuk menyelesaikannya. Dia memutuskan untuk mengujinya dengan menghancurkannya di tempat. Adam bergerak sangat cepat sehingga anak itu harus segera bereaksi. Kemudian dia menyadari Adam sudah berada di belakangnya. Pukulan dari sisi datar pedang menghantamnya. Adam ingin dia mengerti bahwa dia masih terlalu dini, tapi dia tidak menyangka serangan itu bisa ditangkis. Itu membuat Adam mempertimbangkannya kembali. Anak itu telah berkembang pesat melalui pertempuran terakhirnya. Mungkin dia memang sudah siap, namun dia harus mulai dengan menguasai pedang terlebih dahulu. Semua penerus telah menunggu hal ini. Anak itu bertanya apakah itu berarti Adam akhirnya menerimanya. Adam menjawab ya. Jika dia membatasi dirinya pada satu kekuatan, dia mungkin bisa mengatasinya. Jadi dia memberinya izin untuk membuka kemampuan peringkat B Caliburn. Sisanya, termasuk kekuatan peringkat A, akan menyusul nanti dan kemampuan-kemampuan itu berada di level yang sangat berbeda. Anak itu berkata dia akan segera membukanya. Adam sepertinya menyukai tekad tersebut. Riven, yang masih bercanda, mengucapkan selamat beruntung kepada nomor 6. Mereka semua berharap dia bisa melindungi adik perempuannya. Bahkan pemuda pendiam itu pun mengawasinya. Mereka semua akan terus menjaganya dari bayang-bayang. Sekarang saatnya bagi anak itu untuk kembali ke tubuhnya. Dia terbangun di dalam Dumeon. Rasa sakitnya sudah hilang, tapi perasaan aneh masih tersisa dan saat dia merasakan kekuatan pedang itu, dia tidak sabar untuk mengujinya pada monster. Freya sudah tahu apa yang bisa dilakukan pedang itu. Untuk mencapai monster, mereka harus melakukan perjalanan dengan kapal dan di tengah perjalanan, pemuda itu memperingatkan bahwa Leviathan akan segera muncul. Itu berarti saatnya bersiap untuk bertarung. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa semua orang di sana sedang berkomplot melawannya. Bahkan tukang cukur itu pun menjadi bagian darinya. Tugas itu sudah terasa janggal bagi sang anak. Mengapa mengirim ksatria peringkat B untuk membunuh makhluk peringkat C? Dan mengapa ksatria itu butuh bantuan? Sesuatu jelas sudah direncanakan dan dia tahu serangan mendadak akan berbahaya. Jadi dia terus mengawasi pria itu, tanpa menurunkan kewaspadaannya. Mereka diberitahu bahwa mereka sudah dekat, tapi area itu masih terlalu tenang. Kemudian dia menyadari pemuda itu telah mencabut pisau. Sang protagonis mencengkeram botol minyak dengan erat. Setelah menyayat lengannya sendiri, pria itu berkata mereka butuh memancing makhluk-makhluk itu masuk terlebih dahulu. Dia menggunakan darahnya sebagai umpan, mengatakan itu akan membuat mereka beringas. Dia benar. Satu makhluk muncul segera dan kemudian beberapa lagi menyusul, jauh lebih banyak dari yang mereka duga. Karena mereka hanya monster peringkat C, sang protagonis menyarankan untuk berpencar demi melindungi kapal. Tapi pria lainnya menolak meninggalkan anak itu sendirian. Sudah curiga, anak itu bertanya mengapa. Saat itulah pria itu akhirnya menunjukkan jati dirinya dan memperjelas bahwa sang anak adalah targetnya. Dia segera menyerang. Sebuah cambuk melilit kaki sang protagonis dan dia langsung tahu dia sedang dalam masalah. Orang yang menjilatnya adalah salah satu awak kapal. Kemudian pria itu menarik tudungnya. Dia menahan cambuknya dengan kencang. Dia adalah Spencer, seseorang yang dikenal baik oleh sang protagonis dan pemuda lainnya mendesaknya untuk menyelesaikan rencana tersebut. Menggunakan kekuatan kasar, Spencer mengangkat sang protagonis ke udara. Dengan satu kaki yang membeku, tidak mungkin. Itu akan berakhir baik. Dia dilemparkan langsung ke laut dan Spencer masih belum selesai. Dia menggunakan kekuatannya untuk menyebarkan es lebih luas lagi. Itu membuat anak itu jauh lebih sulit untuk kembali ke kapal dan kemudian es itu mulai tenggelam bersamanya. Mereka berharap makhluk-makhluk di bawah akan menghabisinya. Sejauh yang mereka tahu, dia sudah gugur dalam pertempuran
berhamburan dan para monster akan memastikan dia tetap di bawah. Anak itu sangat butuh udara dan untuk bisa naik kembali, dia terpikir untuk menggunakan perisainya. Karena perisai itu bisa menciptakan angin, itu mungkin bisa mengeluarkannya. Jadi dia menggunakan sihir untuk menciptakan udara. Menggunakan bagian dalam perisai, dia berhasil mengatur napasnya. Dia tidak pernah menyangka mereka berdua akan bekerja sama dan mengkhianatinya. Dia sudah waspada terhadap Razor, tapi dia tidak tahu ada pengkhianat lain juga. Permukaan di sekitar kapal membeku dan itu bahkan bukan masalah terburuknya. Terlalu banyak monster yang berputar-putar di dekatnya. Pertama, dia harus menangani kakinya yang terjebak. Perisainya seharusnya cukup untuk menghancurkan es. Akhirnya, dia berhasil bebas, tapi pergelangan kakinya terluka. Itu pasti terjadi saat cambuk tadi menyayatnya. Para monster mencium darahnya dan dia segera memanggil pedangnya. Dia kalah jumlah, tapi ini juga merupakan kesempatan sempurna untuk berlatih. Ini adalah ujian besar pertamanya sejak terlahir kembali dan sekarang dia akhirnya bisa menggunakan kemampuan yang baru saja dia peroleh. Dia membidik salah satu makhluk terlebih dahulu. Pedang itu mulai bersinar. Sebuah ledakan energi melesat keluar dan lebih banyak pedang cahaya terbentuk di sekelilingnya, menyapu bersih ancaman tersebut. Sudah lama sejak terakhir kali dia menggunakan kekuatan ini. Dia memanggil formasi pedang bintang. Sekarang dia akhirnya bisa menikmati perburuan. Lebih banyak makhluk menerjangnya, tapi pedang-pedang yang melayan itu memotong mereka. Pedang-pedang itu melesat lurus ke arah target mereka. Inilah kekuatan sejati Caliburn. Ia bisa memanggil pedang-pedang bersinar yang terbang sendiri dan menebas setajam bila aslinya. Tak lama lagi, makhluk-makhluk itu akan musnah. Keadaan di permukaan pun tidaklah mudah. Mereka masih mencoba membunuh para monster sambil menggunakan air yang membeku sebagai pijakan. 5 menit telah berlalu sejak pengkhianatan itu. Sekarang, mereka yakin anak itu sudah mati. Spencer memuji Razor, mengatakan bahwa rencananya sangat brilian. Selain itu, Razor menebas para monster dengan mudah dan berkata dia berada di level yang sangat berbeda. Dia senang anak itu tetap berada di pihaknya atau dia akan mati seperti para monster. Tetap saja, dia pikir anak itu bisa saja berguna. Kemudian es di bawah kakinya mulai retak. Saat retakan itu meluas, dia bergerak untuk melihat apa yang terjadi. Sebaliknya, dia tiba-tiba diserang. Pemuda lainnya terpana. Sesuatu yang besar telah terjadi di bawah air. Sebuah lubang besar terbuka di tengah-tengah es. Itu adalah berita yang sangat buruk. Seekor makhluk raksasa bangkit, siap melahap mereka. Salah satu tentakelnya melesat keluar dari air. Dia harus bergerak cepat untuk menghindari tertangkap. Monster ini berperingkat B, jenis yang biasanya membutuhkan beberapa paladin dengan peringkat yang sama untuk dikalahkan. Satu kesalahan bisa merenggut nyawanya dan makhluk itu punya lebih dari satu cara untuk menyerang. Ia meluncurkan rentetan proyektil ke arahnya. Sang Satria menghindar. Semuanya. Sekarang dia harus menghadapi tentakel yang semakin mendekat. Dia tahu satu gerakan salah bisa membuatnya terbunuh juga. Semakin cepat dia mengakhiri ini, semakin baik peluangnya untuk bertahan hidup. Persenjataan sucinya memungkinkannya menuangkan mana ke dalam senjatanya dan melepaskannya melalui setiap serangan. Karena cara kerjanya yang sederhana, ledakan itu menghantam dengan sangat keras. Dia yakin satu serangan bersih akan cukup untuk menumbangkan makhluk itu, tapi monster itu lebih pintar dari yang dia duga. Sang Satria akhirnya melepaskan hantaman terkuatnya, mendaratkannya tepat pada monster itu, tapi hasilnya tidak seperti yang dia bayangkan. Makhluk itu telah menahan serangan tersebut menggunakan tubuh monster lain. Itu membuat pertarungan menjadi lebih buruk baginya. Sekarang musuhnya benar-benar mengamuk. Nyawanya benar-benar terancam. Dia harus mundur ke kapal. Dengan es yang hancur, dia tidak punya pijakan lagi dan tidak ada cara untuk mendekati makhluk itu. Dan sekarang semua monster lain di dalam air menjadi masalah lain. Mereka mulai melompat ke atas kapal, mencoba membunuh semua orang di dalamnya. Itu memaksanya untuk fokus pada mereka. Karena itu, dia tidak menyadari sebuah tentakel datang sampai tentakel itu menghantam keras wajahnya. Senjatanya tidak dibuat untuk melawan banyak musuh sekaligus. Yang terburuk, medan perang tidak memberinya keuntungan dan dia tidak bisa begitu saja meninggalkan kapal. Dia melihat keluar saat lebih banyak monster berkumpul di sekitar mereka. Semakin lama mereka tinggal di sana, semakin mematikan jadinya. Tapi yang lebih mengejutkan daripada para monster adalah apa yang muncul berikutnya. Sang protagonis bangkit dari air, meskipun semua orang mengira dia sudah mati. Tapi kemudian dia datang terbang dengan perisainya, menebas lebih banyak monster. Sang protagonis menyadari si penipu sedang dalam masalah, dan Razor hanya ingin tahu bagaimana anak itu masih hidup. Bahkan setelah ditipu, Bell tetap memilih untuk membantu. Namun, Razor tidak mempercayainya. Baginya, monster raksasa itu adalah makhluk tingkat B, jauh melampaui apa yang bisa ditangani sang anak. Tapi Bell sudah siap membuktikan bahwa dia salah. Semakin dekat dia bergerak, semakin banyak tentakel yang datang menyerangnya. Namun, dia tidak maju dengan buta. Dia menggunakan kekuatan Caliburn. Bilah-bilah yang melayang memotong setiap tentakel yang menghalanginya. Menonton ini, Razor hampir tidak percaya Bell telah menguasai kemampuan khusus senjatanya. Kekuatan semacam itu seharusnya membutuhkan waktu jauh lebih lama untuk dikendalikan. Bell menyatakan dan memberikannya kepada ikan. Makhluk itu menjawab dengan bersiap untuk menembak lagi. Ia meluncurkan ledakan air, tapi Bell tidak panik sedetik pun. Jika serangan itu mendarat, seluruh kapal bisa hancur. Jadi Bell menyiapkan jawabannya. Dia mengubah bentuk bilah cahayanya, menarik semuanya kembali ke pedang utama. Pedang-pedang yang tersebar itu menyatu menjadi satu bilah bercahaya, cukup kuat untuk menembakkan. Sinar energi yang terfokus. Serangan monster itu menghantam serangan balasan Bell, tapi Bell lebih menginginkan kemenangan ini. Serangannya menembus lurus melalui tubuh makhluk itu, dan dia terbang melewatinya saat bilah-bilah pedang mengirisnya.
Seperti itu, saat Bell kembali ke kapal, he made it clear Spencer was next for what he had done before. Pelayan Jin sudah bisa menebak bahwa anak ini akan menjadi masalah serius bagi tuannya. Bahkan setelah melihat semua kekuatan itu, Spencer masih ingin Bell mati. Dia membentak bahwa anak haram tidak akan pernah bisa mengalahkan paladin tingkat B. Saat Bell mendekat, dia terkejut Spencer masih berpikir dia bisa menang. Karena dia telah menggunakan Spencer dalam serangan mendadak sebelumnya, Bell menduga pria itu sebenarnya takut di lubuk hatinya. Untuk sesaat, kedua ksatria itu saling mengukur kekuatan, lalu keduanya menyerang. Senjata mereka akhirnya beradu. Awalnya, Bell tidak tampak kewalahan, tapi Razor segera menunjukkan perbedaan dalam kekuatan murni, membuat anak itu dari yang lain. Razor yakin itu saja akan menentukan jalannya pertempuran, tapi Bell sudah bisa mengeluarkan kekuatan khusus pedangnya, mengirimkan bilah cahaya ke arahnya. Mengetahui betapa berbahayanya bilah-bilah itu, Razor segera bertindak serius. Dengan hanya satu bilah yang datang, menangkisnya tampak cukup mudah, tapi Bell telah mengaturnya sebagai jebakan untuk memukul titik butanya. Razor menggunakan keahlian senjata sucinya sendiri, dan menghancurkan bilah cahaya tersebut. Saat bilah itu memudar, dia menjadi yakin Bell tidak akan pernah mendaratkan serangan nyata padanya. Sejauh ini, pertarungan terlihat seimbang, tapi menjatuhkan paladin tingkat B tidak akan pernah sederhana. Mana milik Bell terkuras cepat karena semua keahlian tersebut. Itu membuatnya hanya memiliki satu pedang terakhir. Pengalaman Razor memberitahunya bahwa anak itu tidak bisa terus menggunakan kekuatan itu selamanya. Itu datang dengan harga yang mahal. Jadi, dia menyerbu dengan keras, mencoba untuk menyelesaikannya. Serangan pertamanya meleset sesuai keinginannya, tapi serangan berikutnya dan kombinasi lanjutannya mendarat dengan bersih. Dalam kegelapan. Jadi, dia mengganti senjatanya, menembakkan tembakan demi tembakan ke arah Razor yang menghindari semuanya. Itulah tepatnya celah mendarat lebih awal. Dia hampir memenggal kepala Razor, tapi hanya berhasil membuatnya semakin marah. Melihat kemarahan itu memuncak, Bell tahu rencananya berhasil karena bilah cahaya terakhir menyerang saat Razor sedang lengah, menembus punggungnya. Dia tidak pernah menduga itu akan datang, dan luka seperti itu berarti pertarungan telah berakhir baginya. Razor menyadari bahwa dia telah sepenuhnya salah memahami rencana anak itu. Mengetahui musuhnya tidak lagi bisa bertarung, Bell berjalan mendekat dengan tenang dan memberitahunya bahwa ini sudah berakhir. Dia juga memperingatinya untuk tidak mencoba sesuatu yang nekat, tapi menyerah bukanlah bagian dari pemikiran Razor. Dia percaya Bell mengancam masa depan tuannya, Jin. Jadi, anak itu harus dihentikan di sini. Mendengar itu, Bell bertanya mengapa dia begitu setia pada saudaranya. Pertanyaan itu menarik Razor kembali ke sebuah ingatan. Lama, dalam pertempuran itu, dia telah hancur. Dia tidak punya kekuatan tersisa dan bahkan tidak bisa terus bergerak. Itulah batas kemampuannya. Kemudian seorang pria berjalan mendekat dan berhenti di samping tubuhnya yang hancur, menebak bahwa dialah tentara bayaran di balik semua kejahatan itu. Dengan sedikit kekuatan yang tersisa, Razor mencoba menatapnya. Pemuda itu membuka sebuah botol kecil dan menuangkannya ke atas pria yang terluka itu. Dia memberitahu Razor bahwa ini adalah hari keberuntungannya karena mulai sekarang, dia adalah miliknya. Itulah alasan mengapa Razor tetap begitu setia. Jin telah menerimanya, dan Razor percaya dia harus membalas kebaikan itu, tidak peduli apapun harganya. Kemudian dia menghancurkan sisa bilah cahaya yang dipanggil Bell. Pecahan-pecahannya jatuh ke tanah. Bell menyadari musuhnya telah dipilih bagaimana ini akan berakhir. Dia sempat mengira Razor hanyalah seorang kriminal, tapi sekarang dia menghormati janji pria itu sebagai seorang ksatria. Mulai saat ini, mereka akan bertarung dengan kekuatan penuh. Razor masih membara karena amarah dan siap untuk melanjutkan duel, tapi Bell sudah pernah melihat kemampuan itu sebelumnya. Itu kuat, tapi butuh waktu untuk mengisinya. Jadi, Bell memutuskan untuk menyerang terlebih dahulu. Dia meluncurkan serangan segera. Saat Bell mendekat, Razor dikejutkan oleh gerakan. Mendadak, lutut lawannya menghantamnya, dan dia menyadari dia telah diperdaya oleh seorang monster. Sekarang, dia berada di ambang kekalahan. Sambil menenangkan diri, dia memperingatkan bahwa ini masih belum berakhir. Dia telah menyimpan satu kesempatan terakhir. Sebuah fragmen pedang kecil masih ada di sana, dan itu menyayat punggung Bell dari ujung ke ujung. Serangan terakhir itu membuat Bell tidak bisa bergerak. Razor mengira dia telah menghancurkan setiap bilah pedang, tapi sayangnya, dia salah tentang hal itu. Bell hanya membuatnya terlihat seperti itu. Trik itulah yang memungkinkannya membangun rencana kemenangannya. It almost felt like Bell had more battle sense than Razor, which made no sense. Jika Razor tidak menyimpan satu kartu terakhir, dia pasti sudah kalah telak. Namun, Bell berhasil mengalahkan Razor, seorang paladin tingkat B. Itu membuktikan seberapa besar dia telah berkembang. Kapal itu terus melaju sampai akhirnya mencapai kota di benua tersebut. Sarah sedang mencari kakak tercintanya, tapi dia masih belum bisa menemukannya. Dia terus mencari di seluruh kastil, namun tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Meski begitu, dia tidak berhenti sampai dia mulai bertanya-tanya apakah kakaknya belum kembali. Masalahnya adalah, tugas yang ditinggalkannya seharusnya sudah selesai. Kemudian dia melihat sepasang pintu yang terbuka. Itu adalah perpustakaan. Kakaknya mungkin ada di sana, jadi dia masuk ke dalam untuk mencarinya, tapi malah menemukan orang lain. Jin berhenti di depannya, membuat gadis itu terkejut. Meskipun mereka bersaudara, kehadirannya terasa mengerikan. Sarah takut, tapi tetap mencoba menyapanya. Saat dia membuka mulut, tidak ada kata yang keluar
di bawah tatapan dingin itu. Tatapan yang begitu tajam hingga membekukannya di tempat. Saat dia berjalan melewatinya, Jin memanggilnya tidak berguna. Terguncang, dia melangkah mundur sampai dia menabrak sesuatu, membuatnya berbalik. Itu adalah kakaknya. He had found her and asked Jin what he wanted with Sarah, but Jin gave no answer. Akhirnya, dia bisa merasa tenang. Kakaknya ada di sini. Dia sangat lega melihat kakaknya telah kembali dengan selamat, meskipun dia terluka lagi. Bell bilang dia telah bertemu dengan musuh yang kuat kali ini, seorang paladin tingkat B bernama Razor. Bahkan setelah mendengar itu, Jin tidak bereaksi sama sekali. Bell menunjukkan bahwa jebakannya telah gagal. Jin hanya berkata semua itu tidak penting. Mereka hanyalah batu-batu kecil yang menghalangi jalannya. Itu termasuk gadis bodoh yang dia panggil saudara perempuannya. Dengan itu, dia bilang dia akan terus melangkah. Dia tidak punya waktu untuk disia-siakan pada kerikil. Tapi Bell punya satu hal lagi untuk dikatakan. Dia memberitahu saudaranya bahwa dialah yang akan mewarisi gelar adipati karena Jin tidak akan pernah bisa melindungi keluarga ini. Jin segera berbalik dan melotot ke arahnya, melepaskan aura permusuhan kasar yang menyelimuti ruangan. Tekanannya sangat luar biasa, tapi Bell tetap tidak bergeming. Senyum tipis muncul di wajah Jin. Merasa terhibur, dia tertawa dan berkata mungkin ada gunanya melihat kerikil sekali dalam. Sesekali. Saat meninggalkan perpustakaan, dia memberitahu Bell untuk datang mencoba membunuhnya kapanpun dia mau. Sarah sangat terguncang oleh pertukaran kata itu, tapi Bell dengan cepat menenangkannya. Dia tahu betapa menakutkannya itu. Tekanan itu terasa tidak nyata. Saudaranya benar-benar berada di level yang berbeda. Kesenjangan kekuatan di antara mereka sangat besar. Jika Bell ingin mengalahkannya, dia harus mencapai level tertentu sebelum lulus dari akademi. Beberapa hari kemudian, tasnya sudah dikemas dan siap. Sang adipati sudah menunggunya, dan melihat anak itu sudah siap, Bell berterima kasih kepada ayahnya atas semua dukungannya. Karena siswa akademi membutuhkan pengawal, sang adipati berkata dia akan mengirim paladin tingkat B bersamanya. Pria itu bersumpah untuk melayani Bell. Mendengar itu, Bell punya permintaan lain untuk sang adipati, yang membiarkannya bicara. Sebelum Bell bisa bertanya, dia terkejut saat adiknya muncul dengan tas yang sudah dikemas juga. Siap untuk pergi, dia meminta maaf karena terlambat dan menyeret kopernya ke arahnya. Permintaan Bell adalah agar adiknya diizinkan ikut bersamanya dalam perjalanan tersebut. Sang adipati bertanya mengapa dia menginginkan hal itu. Bell berkata dia tidak ingin meninggalkan Sarah. Dia ingin mereka tetap bersama. Sang adipati menolak. Akademi hanya mengizinkan pengawal, dan Bell pergi ke sana untuk belajar, bukan untuk bermain-main. Sarah masih mencoba mengubah pikirannya, tapi ayah mereka menutup pembicaraan itu dan menyuruhnya untuk tidak bertanya lagi. Jadi, Bell menawarkan ide lain. Jadikan dia pengawalnya. Dia berkata bahwa dengan Sarah di sisinya, dia bisa melakukan apa saja, bahkan mengalahkan paladin tingkat A. Sang adipati terdiam sejenak untuk berpikir, lalu menganggap jawaban itu lucu. Pada akhirnya, dia membiarkan Bell menuruti kemauannya. Segera, kereta berangkat menuju akademi. Sarah kagum dengan segala sesuatu di sepanjang jalan. Akhirnya, mereka sampai. Tempat itu sangat besar dan mengesankan. Sarah bangga pada kakaknya karena berhasil sampai di sini. Akademi ini hanya untuk kaum bangsawan. Bell menyuruhnya belajar di kamar sementara dia menghadiri kelas. Namun pertama-tama, mereka perlu menetap. Dalam perjalanan, mereka berpapasan dengan siswa yang sedang berlatih tanding. Itu hanyalah pertandingan latihan, tapi tetap merupakan kesempatan bagus untuk menonton dan belajar. Sarah pikir mereka terlihat kuat, tapi Bell bisa tahu sebagian besar dari mereka hanya level D. Satu siswa menonjol dari yang lain, dan Bell segera menyadarinya. Meski begitu, dia hanya level C, tidak cukup untuk melampaui Bell. Segera, hanya dua siswa yang tersisa dalam pertandingan, dan salah satu dari mereka yakin ini akan menjadi kemenangannya. Dia merangsek maju, siap untuk akhirnya mengalahkan saingannya. Anak laki-laki yang lain tidak bergeming. Dia membiarkan serangan itu datang mendekat, dan bahkan Sarah pun merasa gugup. Kemudian dia membalas begitu tiba-tiba sehingga lawannya benar-benar lengah. Hanya butuh satu serangan. Bahkan tidak terlihat seperti dia menggunakan senjata suci. Bell menilainya sebagai tingkat B, mungkin bahkan lebih kuat dari dirinya sendiri. Siswa-siswa lain pun terpana. Perwakilan dari Rotwinser itu luar biasa. Nama itu segera membuat Bell waspada karena Rotwinser adalah musuh lama keluarganya. Itu membuat Bell dan Sarah menjadi musuh mereka juga. Tidak lama kemudian, upacara pembukaan akademi dimulai. Para siswa baru tahun pertama disambut dan diberi selamat. Pidato datang dari Presiden Dewan Siswa, dan dia memperjelas bahwa dia berharap para mahasiswa baru ini menjadi sangat kuat. Albert adalah siswa tahun ketiga, dan keluarganya telah melahirkan banyak paladin terkenal. Di kehidupan masa lalu Bell, mereka tidak pernah bertemu, tapi dia tahu Albert sudah mencapai level S di usia 18 tahun. Itu membuat Bell bertanya-tanya apakah Albert terlibat dalam insiden itu. Mungkin dia salah satu orang di baliknya. Para siswa berbisik bahwa Albert sangat menakutkan dan sudah mencapai level B. Terdengar seolah-olah beberapa anggota dewan lainnya juga sekuat itu. Dewan tidak dipilih melalui pemungutan suara. Dewan terdiri dari 4 siswa teratas dari turnamen bela diri, dan pemenangnya menjadi presiden. Tidak diragukan lagi Albert sangat kuat. Tetap saja, Bell tidak tahu apakah ini pria yang telah menyiksanya. Untuk menghentikan serangan semacam itu nantinya, dia perlu menunjukkan kekuatannya sendiri kepada musuh-musuhnya. Karena dewan dipilih melalui keahlian tempur, Bell memutuskan dia ingin masuk juga, agar dia bisa menghadapi Albert dalam pertempuran.
campuran. Kemudian, di kelas, dia menunggu guru datang. Seorang anak laki-laki datang untuk duduk di sebelahnya dan bertanya apakah kursi itu sudah ada yang punya. Bell memberitahunya bahwa kursi itu kosong. Anak itu memperkenalkan diri sebagai Lime Flexel dan berkata dia berharap mereka akan memiliki waktu yang menyenangkan di akademi. Tapi Bell menangkap sesuatu yang penting. Nama belakang itu terdengar tidak asing. Lime menyadari reaksi Bell dan merasa penasaran. Bell menepisnya, mengatakan dia hanya terkejut. Beberapa tahun dari sekarang, Lime akan menghabisi para bangsawan untuk balas dendam pribadi dan mendapatkan gelar Ksatria Pembalasan. Pride now told, he was only a shadow of that future self. Kemudian, Lime menanyakan nama Bell, dan Bell hampir memberikan nama aslinya sebelum mengingat peringatan ayahnya untuk tidak mengungkapkan keluarganya. Jika orang-orang tahu nama keluarganya, mereka mungkin akan mengistimewakannya, dan itu akan merusak tujuannya untuk membuktikan diri sendiri. Jadi, dia memberikan nama palsu, Libel Slayer. He planned to hide who he was until he defeated Albert. Mendengar itu, Lime berasumsi Bell juga seorang rakyat jelata. Lencana seragam mereka menunjukkan peringkat sosial. Lingkaran berarti rakyat jelata, sedangkan bintang berarti bangsawan. Bell mengonfirmasi bahwa dia adalah rakyat jelata, dan Lime berkata dia juga berasal dari latar belakang rakyat jelata. Di akademi ini, bangsawan adalah mayoritas, dan rakyat jelata sangat langka. Karena mereka berada di kelas yang sama, Lime berharap mereka bisa berteman. Bell menyukai ide itu. A future knight like Lime could become a strong sekutu. Di kehidupan masa lalunya, dia tidak pernah benar-benar punya teman, jadi ini terasa sangat menyenangkan. Kemudian anak laki-laki lain berjalan mendekat. Dia sudah mengenal Lime, dan jelas datang untuk mengganggunya. Ini adalah Roger. Dia mengejek Lime, mengatakan dia tidak menyangka akan melihat teman lamanya di sini. Serinya itu sudah menjelaskan segalanya. Dia meremahkannya seperti biasa. Lime menjawab bahwa dia telah lulus ujian masuk seperti orang lain. Roger memberikan ucapan selamat palsu, dan Lime hanya menjadi semakin tidak nyaman. Kemudian Roger mendekat dan berkata Athena bukanlah tempat untuk orang sepertinya, yang hanya rakyat jelata, jadi dia harus pergi selagi masih bisa. Lime tampak menciut, tapi Roger terus lanjut, mengatakan Buddha harus mematuhi majikan mereka, dan seseorang dengan beringkatnya bisa menghancurkan Lime hanya dengan kata-kata. Bell menengahi dan memberitahu Roger bahwa itu sudah cukup. Lime segera mengkhawatirkan teman baru yang baru saja dia dapatkan. Roger menoleh ke Bell, ingin tahu siapa dia, lalu dengan cepat menyadari Bell juga seorang rakyat jelata. Tatapan yang dia berikan penuh dengan penghinaan. Bell menyuruhnya pergi, tidak peduli siapa yang bangsawan dan siapa yang bukan. Roger bertingkah seolah dia akan pergi, lalu tiba-tiba bergerak dan menendang Lime. Bell bergegas mendatangi teman barunya, sementara Roger menikmati setiap detiknya. Bell memanggilnya bajingan yang tidak punya hak untuk menyebut dirinya paladin. Jika dia bangsawan, dia seharusnya melindungi rakyat jelata. Roger mencibir, mengatakan orang miskin ada hanya untuk digunakan oleh bangsawan. Bell membalas bahwa pemikirannya sangat menyedihkan. Sebuah daerah bisa jatuh semudah rakyat jelata. Roger terlihat siap menggunakan sihir dan bertanya apakah Bell ingin bertarung. Senjata sucinya sudah di tangan. Mengetahui hal ini akan terjadi, Bell menyuruh Lime untuk mundur. Dia baru saja akan memanggil persenjataan sucinya sendiri ketika Roger menatapnya dengan terkejut. Bell memperingatkan bahwa dia akan memberinya pelajaran, tapi begitu Roger melihat sarung pedangnya, dia mencibir lebih keras lagi. Dia mengejeknya sebagai senjata suci tidak berguna yang bahkan tidak bisa membunuh seekor lalat. Bell menjawab bahwa jika demikian, Roger pasti jauh lebih tidak berharga daripada seekor lalat. Marah karena diremehkan oleh seorang rakyat jelata, Roger memutuskan untuk mengakhiri ini. Bell sudah lebih dari siap untuk melihatnya mencoba. Saat ini, seluruh kelas sedang menonton. Roger menyerbu masuk, sementara Bell dengan tenang bersiap untuk bertarung. He kept a close eye on his opponent's movements. Kemudian sebuah tangan muncul di antara mereka, dan sebuah kecapi, lahir, wanita menghentikan bentrokan tersebut. Suaranya cukup menggetarkan mereka berdua untuk menghentikan pertarungan. Dia memberitahu mereka untuk tidak berkelahi di kelas dan menyuruh mereka mendengarkan. Bell tidak tahu siapa dia, tapi dia terus memetik kecapinya. Kemudian dia memperkenalkan dirinya sebagai Silpa. She was from the Helpage family, a marquis house above Roger S. Rank. Tepat saat itu, guru masuk dan menyuruh semua orang untuk duduk. Kelas dimulai. Pelajaran pertama adalah ujian kekuatan setiap siswa. Menggunakan persenjataan suci mereka harus menyerang golem seolah-olah mereka adalah monster. Siswa pertama menyerbu dengan pedang dan menyerang lebih dulu, tapi golem itu terlalu tangguh. Dia hanya meninggalkan bekas dangkal, dan golem itu segera pulih. Bell langsung menyadari hal itu. Lebih banyak siswa bergantian menyerang, tapi sebagian besar masih di level A, dan hampir tidak bisa memberikan kerusakan elemen. Kemudian giliran Lime. Roger mengejeknya, mengatakan tombaknya tidak punya sihir, dan bahwa dia mungkin satu-satunya siswa level F di sana. Lime menyerang dan menghunjamkan ujung tombaknya ke target, tapi seperti yang lain, dia terpental ke belakang. Roger tertawa dan menyebutnya tidak berguna karena tidak bisa menggunakan sihir. Saat Lime bangkit berdiri, Roger melangkah maju untuk menunjukkan seperti apa rupa kekuatan yang sebenarnya. Senjata sucinya membara dengan cahaya seperti api. Dengan percaya diri, dia menyerang, dan sabitnya tertancap di target, meninggalkan kerusakan berat. Beberapa siswa terkesan, dan guru memujinya sebagai level D. Roger jelas merasa dirinya yang terbaik di kelas. Kemudian giliran gadis berambut pirang itu. Akhirnya dia melangkah maju, dan mulai bermain. Gelombang suara menghantam keras, menggetarkan kelas, dan mencabik target bahkan lebih parah daripada yang dilakukan Roger. Mereka berdua jauh di atas yang lain. Roger bersikap sopan padanya,
hanya karena peringkatnya lebih tinggi, mencoba mengambil hati para bangsawan. Silpa menyuruhnya untuk tidak repot-repot. Baginya, semua orang di akademi itu setara. Titles man nothing here. Roger jelas kesal. Berikutnya adalah Bell, dan Roger yakin sang rakyat jelata itu akan gagal, karena sarung pedang saja tidak bisa melakukan apa-apa. Bell dengan tenang berkata dia tidak akan menggunakan sarung pedangnya, lalu mencabut Caliburn, dan meluncurkan serangannya. Roger terpana. Bell punya lebih dari satu persenjataan suci. Gadis pirang itu tampak terkejut juga, begitu pula Lime. Setelah rasa terkejutnya hilang, Roger menyadari Caliburn juga tidak punya sihir. He expected Bell to strike the target, dan terpental ke belakang seperti yang lainnya. Bell hanya menyuruhnya untuk memperhatikan baik-baik, lalu memulai serangannya. Badai serangan yang cepat menghancurkan target sepenuhnya. Saat dia selesai, tidak ada yang tersisa kecuali serpihan. Seluruh kelas terdiam. Bahkan gurunya pun terkejut. Bell telah membelah golem itu tanpa menggunakan sihir. Roger tidak bisa menerima bahwa seorang rakyat jelata memiliki keahlian sehebat ini. Sementara itu, Lime bergegas menghampiri untuk memberi selamat kepada teman barunya. Bell memberitahunya bahwa itu tidak sesulit itu, dan berkata Lime juga bisa melakukannya. Lime terpana, karena dia masih belum bisa menggunakan sihir, tapi Bell mengingatkannya bahwa persenjataan sucinya memiliki potensi yang sangat besar. If he kept going and refused to quit, he called Become the strongest holy knight. Kata-kata itu membuat Lime tersipu. Kemudian gadis pirang itu melangkah masuk di antara mereka, dan bertanya bagaimana Bell bisa begitu berbakat. She got so close that he started feeling awkward. Siswa lain pun berkumpul. Some cited Chonte even follow his tricks, and one student gue said Bell's sword make be the strongest divine armament among the freshmen. Roger mendengar itu. Karena gugup, siswa itu cepat-cepat mengubah perkataannya, dan berkata senjata Roger lah yang lebih kuat. Itu hanya membuat Roger semakin marah. Pelajaran berakhir, dan mereka diberitahu kelas berikutnya adalah ujian lapangan, berburu monster di hutan di belakang sekolah. Everyone needed to be ready, but the class still wanted to know more about Bell. Roger memanggil pengawalnya, yang segera muncul. Pria itu tampak kelelahan dan sakit-sakitan. Roger telah membawa familiar untuk perlindungan, dan dia berencana menggunakannya dalam ujian besok. Saat sang satria bertanya apakah dia benar-benar bermaksud menggunakannya di kelas, Roger bilang itu tidak masalah. Sang satria memuji keberaniannya, beberapa monster peringkat E telah dilepaskan. Misi mereka sederhana, berburu monster, dan siapapun yang membunuh paling banyak akan mendapatkan poin tambahan. Roger jelas merencanakan Lime meminta untuk tetap bersamanya, karena dia masih belum percaya diri bertarung sendirian. Bell setuju, tetapi memperingatkannya bahwa dia tidak akan menahan diri. Mereka berlari ke dalam hutan, dan segera menemukan beberapa monster. Bagi Bell, dengan kekuatan teman sekelasnya, tetapi tidak ada waktu untuk berbincang. Satu monster menyelinap di belakangnya. Bell menyelamatkannya lagi dan memperingatkannya untuk tetap waspada, karena makhluk yang ada jauh lebih banyak dari yang diperkirakan. Dengan perasaan cemburu, baginya, rakyat jelata itu bersikap terlalu sombong, jadi dia memutuskan mereka harus membayar dengan nyawa mereka. Dia mengangkat tongkat untuk memanggil sesuatu, dan Bell segera menyadari lingkaran sihir yang terbentuk di dekatnya. Sesuatu sedang keluar dari sana, seekor monster pengendali api. Itu adalah salamander, jenis yang mematikan. Para siswa panik saat makhluk itu muncul. Sebagian besar dari mereka lari, tetapi Bell tetap di tempat. Lime merasa ngeri. Monster itu sudah bersiap untuk menyerang, dan dia membeku karena takut. Sekali lagi, Bell harus menyelamatkannya dengan menahan semburan api menggunakan perisainya. Dia menyuruh Lime untuk lari bersama yang lain. Monster peringkat B seharusnya tidak pernah berada di hutan itu, tetapi Bell fokus memiliki kemampuan unik, jadi dia menaikkan taruhannya dan memanggil ksatria miliknya lagi. Bell menduga dialah yang mengendalikan salamander itu. Ketika Bell bertanya apa yang dia inginkan, Satria itu menjawab dengan terus terang. Dia tidak akan pergi sebelum mendapatkan kepala Bell. Salamander meluncurkan bola api, sementara Satria itu juga
milik Bell di dalam penjara air, menyegel kemampuannya. Itu mengonfirmasi segalanya. Ini adalah paladin peringkat B. Kini, Bell terjebak di antara dua musuh yang kuat dan keduanya terus menyerang. Dia harus melawan mereka sekaligus, menahan satu serangan dengan perisainya, sambil menebas ke arah yang lain. Bahkan bagi Bell, ini terlalu berat saat ini. Lime tidak tahu harus berbuat apa, tetapi jika ini terus berlanjut, temannya akan kalah. Kemudian dia melihat Roger bersembunyi di hutan dengan tongkat pemanggil keluarganya, dan dia bergegas menuju ke sana. Roger terkejut karena keberadaannya diketahui. Lime menuntut untuk mengetahui apakah makhluk itu miliknya, dan menyuruhnya berhenti sebelum Bell terbunuh. Roger menjawab dengan menyerang, mengejeknya sebagai pecundang lemah yang tidak bisa membantu siapapun. Lime teringat latihan masa kecilnya, kegagalannya menggunakan sihir, dan semua saat-saat ketika Roger mempermalukannya. Namun kali ini, dia bangkit kembali. Kata-kata Bell terngiang di benaknya, dorongan tulus pertama yang pernah dia dengar. Dia telah memutuskan untuk menyelamatkan temannya. Roger menertawakannya, yakin seekor cacing tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Lime membalas dengan tegas, menyuruhnya diam dan berhenti menentukan harga dirinya. Untuk pertama kalinya, Roger terlihat gelisah, meskipun dia tetap bersikeras. Lime tidak akan menang hanya karena dia bisa menggunakan sihir sekarang. Lime setuju bahwa sihir saja tidak cukup. Sabit Roger berkobar saat dia bergegas untuk menghabisinya, tetapi Lime berdiri di sana dengan penuh percaya diri. Tombaknya membekukan api dan memadamkannya sama sekali. Roger tidak pernah melihat hal itu datang. Sekarang, jelas siapa pecundang yang sebenarnya, dan Roger menjadi semakin murka, menyerbu langsung ke arah Lime. Namun tombak Lime lebih kuat dan menghentikan pukulan itu seketika. Senjata mereka terkunci. Roger tidak percaya apa yang sedang terjadi, tetapi Lime melakukannya. Dengan es, dia menghancurkan senjata suci Roger dan membuatnya berlutut. Roger tidak bisa menerima kekalahan dari paladin peringkat F. Lime tidak percaya dia pernah takut pada seseorang yang begitu menyedihkan. Kini, dia tidak merasakan apapun. Dia menyuruh Roger menyerahkan tongkat pemanggil itu, dan Roger menuntut untuk mengetahui apakah dia mengerti apa yang dia lakukan. Dia menyombongkan diri bahwa keluarganya cukup kuat untuk melenyapkan seluruh keluarga Lime, tetapi Roger masih tidak mengerti betapa buruk situasinya. Lime mencoba menyadarkannya, sambil membekukan kakinya, lalu kembali memerintahkannya untuk menyerahkan tongkat itu. Dengan harga dirinya yang hancur, Roger akhirnya menyerahkannya. Sambil memohon ampun, dia berjanji tidak akan melakukan hal seperti ini lagi. Dia telah dikalahkan dan dipermalukan habis-habisan. Sekarang, tongkat itu ada di tangan Lime. Dia memperingatkan Roger untuk menjauh dari dia dan Bell atau keadaan akan menjadi lebih buruk. Lime akhirnya sedikit menurunkan kewaspadaannya, tetapi Roger masih mencari kesempatan. Rantai senjatanya cukup dekat dan tiba-tiba ujungnya mulai bersinar. Dia mencoba serangan licik. Roger berpikir dia masih bisa menang, tetapi Lime melihatnya dan menangkis serangan curang itu dengan mudah. Itu adalah gerakan yang menyedihkan. Kemudian Lime menghancurkan tongkat pemanggil itu di tempat, membuat Roger terdiam. Pada saat yang sama, salamander itu perlahan mulai memudar. Sang satria langsung menyadari sesuatu telah terjadi pada tuannya. Dari kejauhan dia melihat Roger telah ditaklukkan, jadi dia berbalik ke arah rakyat jelata lainnya, tetapi dia masih belum bisa bergerak bebas. Dia tidak punya ruang untuk kehilangan fokus. Bell sudah mengetahui siapa dalang di balik semuanya. Satria itu telah mencoba membunuhnya, tetapi dalam pertarungan yang adil dia tidak memiliki peluang. Semua yang bisa dilakukan pria itu sekarang hanyalah meluapkan kemarahannya, melepaskan serangan demi serangan namun meleset setiap saat. Posisinya semakin memburuk. Bahkan sebagai ksatria peringkat B, dia berada di kelas bawah. Bell mendekat dan menghantam kepalanya dengan gagang pedangnya. Perbedaan kemampuan mereka sangat besar. Bell memberitahunya bahwa dia akan diserahkan kepada guru, sehingga ksatria itu mencoba satu tipuan terakhir. Dia jatuh ke tanah dan memohon belas kasihan, begitu tiba-tiba hingga Bell berhenti sejenak. Ksatria itu mengklaim dia hanya mematuhi perintah tuannya dan berkata menentang seorang bangsawan itu tidak mudah. Alasan itu adalah apa yang dia butuhkan untuk membuat Bell lengah setelah mendapatkan pengampunannya. Dia berterima kasih pada Bell, tetapi siap untuk mengkhianatinya seketika. Bell kemudian mengungkapkan bahwa dia hanya berpura-pura tertipu dan mengangkat pedangnya. Dia sudah mengantisipasi tipuan itu sejak awal. Lime berlari ke arah temannya dan bertanya apakah dia terluka. Bell tahu bantuan Lime mencegah keadaan menjadi jauh lebih buruk. Lime berkata dia hanya membalas budi. Jabat tangan itu menyegel persahabatan mereka. Segera siswa lain tiba dan berterima kasih kepada mereka juga, kagum bahwa Bell telah mengalahkan ksatria peringkat B. Tapi bukan itu saja yang terjadi. Ksatria itu bekerja sama dengan Roger dan salamander api terikat pada mereka. Dia benar-benar orang yang busuk. Karena semua itu, Lime mulai mendapat pujian dari siswa lain. Pada akhirnya, dia memang kuat. Lime berterima kasih atas pujian itu dan tetap rendah hati. Mereka mengatakan dia akan menjadi ksatria yang hebat suatu hari nanti. Seseorang telah menyaksikan semuanya dari kejauhan dan gadis piran itu jelas menyukai apa yang dilihatnya. Dia telah mengetahui cara kerja senjata suci anak laki-laki itu. Sekarang tugasnya akhirnya selesai dan Roger harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di ujung lorong, gadis itu sedang menunggu mereka. Dia ingin berbicara dengan sang protagonis. Saat dia melihatnya, dia teringat namanya adalah Silpa. Dia bertanya apa yang dia inginkan dan dia menyebutkan Avalon, nama senjata sucinya. Itu langsung membuatnya terkejut. Dia bahkan tahu itu adalah senjata suci yang pernah digunakan oleh para pahlawan di masa lalu. Dia tidak mengerti bagaimana dia tahu apapun tentang Avalon. Sekali tatap wajahnya memberitahu gadis itu bahwa dia benar. Dia adalah orang pertama yang mengenali apa sebenarnya senjata suci itu. Alasannya datang sederhana. Sang protagonis menegang, tetapi kemudian dia menangkupkan tangannya dan dengan sedikit membungkuk, bertanya apakah dia bisa melihat senjata itu. Dia sama sekali
sekali tidak menduga itu. Dia selalu mengagumi senjata pahlawan dan hanya ingin melihatnya sendiri. Karena itu adalah permintaan yang tidak berbahaya. Dia menunjukkan sarungnya. Dia kagum. Sulit baginya untuk percaya itu nyata. Dia bertanya bagaimana dia tahu tentang itu dan dia menjelaskan bahwa keluarga ibunya memiliki legenda tentang pahlawan dengan sarung yang menyimpan banyak senjata. Mungkin salah satu pendahulunya adalah bagian dari keluarganya. Lime masih belum mengikuti semuanya, tetapi dia memahami satu hal. Senjata suci temannya itu luar biasa. Silpa sangat senang salah satu mimpinya menjadi kenyataan dan untuk berterima kasih kepada mereka, dia menyarankan mereka bertiga untuk jalan-jalan suatu saat nanti. Dia tahu kafe yang enak di kota dan berpikir mereka semua harus pergi ke sana. Lime menyukai idenya dan sang protagonis berpikir menjelajahi kota terdengar menyenangkan juga. Dia setuju, tetapi mengatakan dia akan membawa seseorang bersamanya. Tak lama kemudian, kelompok itu duduk bersama di kafe. Sarah sangat menyukai pai strawberry. Belle senang melihat adiknya menikmatinya juga. Silpa tidak menyangka sang protagonis memiliki adik yang begitu cantik dan pujian itu membuat Sarah tersipu. Melihatnya menikmati. Dirinya sendiri membuat sang protagonis semakin bahagia. Dia juga bersenang-senang. Tidak ada hal seperti ini yang pernah terjadi di kehidupan masa lalunya. Kemudian gadis pirang itu meminta semua orang untuk mendengarkan. Dia akan memainkan lagu untuk mereka. Mendengar musik dari senjata suci terdengar menarik, tetapi ketika dia mulai memainkan liranya, itu benar-benar mengerikan. Dia sangat buruk dalam memainkannya. Silpa tahu dia terdengar buruk. Dia hanya mencoba membuat teman-temannya tertawa dan itu berhasil karena semua orang merasa itu lucu dan memintanya untuk terus lanjut. Kemudian dia menunjuk ke arah Lime dan berkata dia harus bernyanyi juga. Bersama-sama mereka akhirnya menghibur seluruh kafe. Entah bagaimana itu berubah menjadi pertunjukan kecil yang benar-benar menyenangkan. Baginya, mereka berdua adalah teman sejati pertama yang pernah dia miliki. Kemudian, di luar, mereka masih membicarakan betapa menyenangkannya itu. Lalu Silpa berkata dia ingin mengajak Sarah berbelanja pakaian. Dia tidak ingin adiknya pergi sendirian, tetapi temannya memberitahunya bahwa ini adalah urusan perempuan. Itu membuat sang protagonis cukup kecewa. Yang bisa dia lakukan hanyalah meminta mereka memberitahunya jika terjadi sesuatu. Silpa bisa melihat dia adalah kakak yang hebat dan Sarah bertanya apakah dia memiliki saudara kandung. Suasana hatinya sedikit menurun saat dia mengatakan dia tidak punya. Saat itu juga, seseorang datang mencari Silpa. Namanya Eva Laini. Dia adalah anggota OSIS. Bagi keluarga Haas, ini adalah reuni yang aneh. Dia mungkin seharusnya lebih ramah, tetapi dia bahkan tidak melihatnya sebagai seorang kakak. Dia datang untuk menyeretnya ke pelatihan karena jika senjata sucinya disempurnakan, itu akan berguna. Baginya, dia mengingatkannya bahwa dia tidak memiliki minat untuk berperang. Dia menyingsingkan lengan bajunya dan berkata bahwa sikap itu adalah masalah nyata. Kedengarannya dia siap untuk membawanya secara paksa. Darah mulai keluar dari telapak tangannya, lalu mengalir dalam aliran yang deras. Sarah ketakutan melihat pemandangan itu dan anak laki-laki itu mengendalikan darah itu sesuka hatinya. Jadi senjata sucinya menggunakan darah. Silpa memanggil Mary, pengawalnya, tetapi segalanya sudah di bawah kendalinya. Saat dia menoleh, pengawalnya telah dilumpuhkan. Itu membuat segalanya menjadi lebih buruk. Kakaknya mengatakan mereka akan pergi sekarang dan dia menyuruh Sarah untuk lari karena itu menjadi berbahaya. Silpa mencoba mempertahankan diri dengan senjatanya, tetapi dia tidak bisa menghentikan serangan itu. Menyadari dia mungkin memanggil bantuan. Dia tahu dia harus mengakhiri ini dengan cepat, jadi dia bergerak untuk menyelesaikannya segera. Sarah hampir terkena, tetapi teman sang protagonis menyelamatkannya. Silpa jatuh ke tanah setelah terlalu memaksakan diri. Itu sembrono dan sekarang dia tidak bisa melawan lagi. Kakaknya menggunakan kekuatannya untuk mencengkeramnya, mengangkatnya ke udara. Sarah masih gemetar ketakutan dan gadis pirang itu sudah pingsan. Semua karena kakaknya sendiri. Dalam kepanikan, Sarah memanggil sang protagonis. Dia segera bergegas, mengiris tentakel darah hangat itu. Gangguan semacam itu benar-benar mengejutkannya dan Silpa terbebaskan. Melihat itu membuat Sarah bernapas lega. Sang protagonis menuntut untuk mengetahui apa yang diinginkan orang ini dari temannya. Jalan-jalan damai mereka telah hancur. Orang asing itu bertanya apakah sang protagonis adalah salah satu teman adiknya, tetapi mengatakan itu tidak penting. Dia harus tetap keluar dari urusan keluarga. Sang protagonis memberitahu Belle untuk menjaga para gadis karena dia memiliki seseorang untuk dihajar dan dia akan menanganinya sekarang. Jawaban berani itu jelas mengejutkan pria itu. Dia memperingatkan bahwa tidak ada gunanya melindungi Silpa, tetapi memotong serangan-serangan. Itu dengan pedangnya mudah saja dan itu membuatnya terkesan. Bagi sang protagonis, membantu teman adalah hal yang sudah jelas. Saat dia menyerang balik, pria itu memblokirnya dengan perisai darah, mengatakan ini adalah buang-buang waktu. Perisai itu benar-benar tangguh. Pedang saja tidak akan bisa menghancurkannya dan dia tidak bisa membuang mana di sini. Pria itu sudah meluncurkan serangan lain, tetapi sang protagonis menghindarinya. Sekarang kesal, musuh mengatakan dia akan mengakhiri ini dengan cepat lalu melepaskan beberapa serangan sekaligus. Tetap saja, mereka mudah dibaca. Kemudian sang protagonis mengeluarkan Fire Spitter. Melihat dia memiliki lebih dari satu senjata suci, musuh menyadari ini bukan lawan biasa. Sekarang giliran sang protagonis untuk menyerang dan dia menembak jatuh setiap serangan yang datang ke arahnya. Pertarungan telah mencapai jalan buntu. Memblokir serangannya hanya membuat segalanya lebih sulit, tetapi dia masih berniat untuk menangkap adiknya. Dia membentuk tombak dari darah, mengklaim gerakan berikutnya ini akan mengakhirinya. Sang protagonis mengatakan dia benar. Itu akan terjadi. Keduanya menyerbu dengan semua yang mereka miliki. Kemudian suara dari atap mengatakan pertarungan itu menjadi menarik. Mereka
melihat ke atas dan melihat orang-orang baru. Tiba, salah satu dari mereka turun begitu keras hingga trotoar batu retak. Dia mendarat di antara keduanya, memamerkan kekuatannya dan berkata dia ingin bergabung juga. Sang protagonis mengenalinya sebagai anggota OSIS. Pria berjanggut biru itu ingin tahu mengapa Zeal ada di sana, dan Zeal berkata dia bersikap terlalu kasar kepada anak-anak. Gadis yang bersama mereka menyebut perilakunya memalukan dan mengejeknya sebagai pecundang yang sangat lemah. Setelah melihat kedua rekan setimnya, dia akhirnya berhenti menyerang. Zeal, bagaimanapun, berharap pertarungan itu berlangsung sedikit lebih lama. Seluruh tubuhnya mulai bersinar saat dia mengatakan mereka harus habis-habisan. Kemudian baju zirah menutupi dirinya dari ujung kepala sampai kaki. Dia sangat besar dan memancarkan aura yang menghancurkan. Gadis itu menyuruh si otot untuk melakukan tugasnya sementara dia memanggil beberapa rantai. Itu untuk menghentikannya agar tidak mencoba sesuatu yang sembrono. Mereka tidak datang untuk terus bertarung. Merasakan kekuatan sihir itu, sang protagonis menyadari dia sangat kuat. Meski begitu, Zeal mematahkan rantai itu dengan sedikit usaha. Dia berkata Evelyn memiliki tugas baik di OSIS maupun perusahaan Albert. Karena itu, dia dikirim dalam ekspedisi hutan selama sebulan. Mulai segera, dia mengerti dia tidak punya pilihan. Saat dia pergi, dia memperingatkan bahwa dia akan kembali untuk adiknya dalam sebulan. Gadis itu melambai dan memanggilnya pemula yang lemah. Setidaknya mereka semua sudah pergi. OSIS benar-benar penuh dengan monster. Setelah itu, dia memeriksa untuk memastikan teman-temannya aman. Silpa mengatakan dia tidak terluka dan meminta maaf karena menyeretnya ke dalam masalah itu. Dia memberitahunya bahwa tidak perlu. Apa yang sebenarnya ingin dia ketahui adalah mengapa dia dan kakaknya bertarung. Alasannya sederhana. Dia ingin memanfaatkannya dan sebagai pewaris berikutnya. Setelah dia lulus, dia berencana untuk memperluas tanahnya dengan menyerbu wilayah yang belum dijelajahi. Lime tahu tempat-tempat itu penuh dengan monster berbahaya. Kakaknya percaya senjata sucinya akan menjadi aset besar dalam perang itu, tetapi dia tidak ingin bertarung. Dia ingin tumbuh lebih kuat dan menjadi pewaris itu sendiri. Dengan cara itu, dia sama seperti sang protagonis. Masalahnya adalah dia masih tidak bisa melakukan apapun. Dia jauh dari cukup kuat untuk mengalahkannya. Sarah tidak setuju. Silpa telah melindunginya. Kata-kata itu tanpa menyalakan percikan kecil di dalam dirinya. Sarah sangat berterima kasih atas apa yang telah dia lakukan. Sang protagonis ingin berterima kasih padanya juga, jadi dia berjalan ke arahnya. Menyelamatkan seseorang adalah arti dari kekuatan sejati. Di masa lalu, dia tidak bisa melakukan itu. Dia menyuruhnya untuk percaya pada dirinya sendiri. Jika dia belum cukup kuat, dia bisa berlatih. Lime mengatakan dia akan membantunya juga. Awalnya, Silpa tidak tahu bagaimana harus menanggapi, tetapi dia benar-benar berterima kasih atas teman-teman barunya. Sang protagonis tahu serangan terakhir itu bisa membunuhnya. Dalam sebulan, kakaknya akan kembali, jadi Belle harus menjadi lebih kuat. Untuk melakukan itu, dia perlu membuka kemampuan uniknya. Itu berarti berbicara dengan sang komedian. Dia membutuhkan izin pendahulunya untuk mendapatkan kekuatan baru, jadi dia harus kembali ke ruang itu. Dia memejamkan mata dan mulai fokus, menuangkan mana ke dalam sarung. Dia disambut oleh para pendahulu lainnya. Sudah lama sejak terakhir kali mereka bertemu. Dia datang dengan permintaan, tetapi mereka sudah tahu apa yang diinginkannya karena mereka telah melihat seluruh pertarungan terakhir. Artefak berbasis darah itu merepotkan. Pria itu bisa membentuknya sesuka hatinya. Dengan cara tertentu, itu sangat mirip dengan Avalon. Untuk sesaat, segalanya menjadi sunyi. Kemudian sang komedian berkata jika dia bisa membakar darah itu, seluruh masalah akan teratasi. Anak laki-laki itu setuju dan itulah tepatnya mengapa dia menginginkan kemampuan uniknya. Sang komedian langsung setuju, lalu menunjukkan bahwa itu hanyalah lelucon lain. Dia benar-benar hidup untuk hal-hal seperti ini. Charlotte menyuruhnya untuk berhenti bercanda. Tetap saja, kekuatan itu jauh melampaui Belle saat ini. Itu luar biasa, tetapi menghabiskan sihir dengan cepat. Jika dia mencobanya sekarang, dia akan mengosongkan dirinya hampir seketika. Jadi, sang komedian menetapkan satu syarat. Sebelum pertandingan ulang, Belle harus melepaskan 300 tembakan sehari. Hanya dengan begitu dia akan mempertimbangkan untuk menyerahkan kemampuan itu. Itu terdengar mustahil. Belle hampir tidak bisa mencapai 100 tembakan dalam satu hari. Sang komedian tidak peduli dengan alasan. Selesaikan itu, lalu kembali. Dengan itu, dia menjentikan jarinya. Belle terlempar kembali ke tubuhnya, kini yakin sang komedian itu lucu dan agak kejam. Dia dengan cepat mengetahui masalah sebenarnya. Menggunakan keterampilan itu akan memakan sekitar 3 kali lebih banyak sihir daripada yang dia miliki sekarang. Bahkan para pendahulu menganggap tantangan itu pada dasarnya mustahil. Tidak ada cara yang jelas baginya untuk meningkatkan sihirnya sebanyak itu. Tetap saja, mereka ingin melihat seberapa jauh dia bisa melangkah. Jika dia tidak tumbuh lebih kuat, dia tidak punya peluang untuk menang. Belle menuju ke hutan dan mulai menembak. Dia juga melumpuhkan beberapa monster. Bagian itu tidak sulit tetapi latihannya brutal. Karena berburu monster adalah satu-satunya cara yang dia tahu untuk meningkatkan sihirnya, dia terus mengejar apapun yang dia temukan. Teman-temannya kagum dengan kekuatannya. Itu membantu karena mereka datang juga. Mereka semua ingin menjadi lebih kuat. Begitulah cara dia bahkan membuat Lime ikut serta. Keinginan untuk berkembang lebih kuat daripada rasa takut. Belle benar-benar memiliki teman-teman yang baik dan itu mendorongnya maju. Setelah 100 tembakan, dia kehabisan tenaga. Berburu memberinya sedikit dorongan, tetapi tidak cukup. Kemajuannya masih terlalu lambat. Kemudian raungan menakutkan bergema di hutan.
hutan. Itu tidak terdengar seperti orc dan Belle khawatir teman-temannya dalam masalah. Ketika dia menemukan binatang itu, ia sudah jatuh dan kedua temannya berdiri di sampingnya. Mereka merayakan kemenangan mereka. Gadis itu memuji peran Belle di dalamnya. Belle hampir tidak percaya mereka benar-benar telah melumpuhkan makhluk itu, tetapi mereka berhasil. Itu adalah monster setingkat laut, jauh di atas apa yang dia pikir bisa mereka tangani. Karena mereka tidak bisa mengalahkannya secara langsung, mereka menggunakan rencana cerdas. Pertama, mereka menjebaknya dengan es, lalu dia memukulnya dengan gelombang suara, dan es itu memantulkan serangan itu di sekitarnya. Kombonya luar biasa. Mereka berdua bekerja sama dengan sangat baik. Melihat hasil kerja tim itu memberikan Belle ide juga. Sekarang dia tahu cara melakukan lebih banyak tembakan. Saat itu, lebih banyak monster muncul. Sekawanan orc seperti yang sebelumnya. Sebanyak itu musuh akan menjadi masalah besar, terutama karena semua orang kelelahan. Tapi Belle datang dengan sesuatu yang cerdas. Dia masih bisa bertarung, dan apa yang dia lakukan selanjutnya berada di luar dugaan siapapun. Saat dia bergegas pergi, gadis itu ingat dia masih memiliki urusan yang belum selesai. Para pendahulu terkejut melihat dia kembali begitu cepat. Sang komedian menduga Belle ada di sini untuk mendebat kesepakatan itu. Sebaliknya, Belle berkata dia sudah menyelesaikan tantangannya. Itu mengejutkan semua orang. Tidak mungkin dia melakukannya dalam satu hari. Dan sang komedian mengingatkannya bahwa dia adalah satu-satunya pelawak di sana. Belle tidak mundur, jadi mereka menyuruhnya untuk membuktikannya dalam pertarungan. Dia harus melakukan semua tembakan itu dalam pertempuran, meskipun dia bisa menggunakan senjata lain juga jika diperlukan, kecuali dia takut. Belle sebenarnya menyukai tantangan itu. Dia hanya menunggu sinyal. Begitu sinyal itu datang, pertandingan akan dimulai, dan sang komedian ingin melihat pertumbuhan Belle. Sang tetua memberi sinyal. Belle sudah menyiapkan pistolnya, tetapi sang komedian menembak lebih dulu dan mengenainya. Dia mengejek Belle karena terlalu lambat. Melawan pengguna asli senjata itu, kecepatan adalah segalanya, dan benar saja, sang komedian lebih cepat. Dia dalam mode lelucon penuh sekarang, tetapi Belle tidak berniat untuk kalah. Mereka saling bertukar tembakan demi tembakan, dan bahkan sang komedian terlihat terkesan. Charlotte mengakui Belle luar biasa, dan sekarang dia mengerti mengapa sang tetua memilih untuk melatihnya. Sang tetua terlihat bangga dengan muridnya. Kemudian si pemalu berkata pertarungan yang sebenarnya bahkan belum dimulai, dan Charlotte tidak menyukai cara dia mengatakannya. Dia mengingatkan mereka bahwa pertanyaan sebenarnya adalah apakah Belle bisa terus menembak. Bahkan Adam setuju, 100 tembakan tidak akan cukup. Belle terus memaksa dirinya untuk terus maju, tetapi itu masih belum cukup untuk menyulitkan sang komedian. Dia tidak pernah kehilangan ritmenya. Adam menghitung setiap tembakan. Belle telah melepaskan 97 tembakan. Bosan karena pertarungan melambat, sang komedian bersiap untuk mengakhirinya. Tapi Belle punya satu trik lagi. Dia mengeluarkan perisai. Itu memberinya perlindungan sedikit lebih banyak dan membuat sang komedian mempertimbangkan kembali segalanya. Belle juga akan menggunakan angin, menyalurkannya melalui pistol. Sang komedian bertanya apa yang seharusnya dilakukan itu. Belle menjawab bahwa peluru biasa tidak berguna sekarang. Dia memperkuat tembakannya dengan angin, mendorongnya melampaui daya tembak sang komedian. Bahkan sang komedian terkejut dengan itu. Dengan combo ini, Belle bisa memukul lebih keras bahkan dengan sihir rendah. Untuk pertama kalinya, sang komedian benar-benar di bawah tekanan. Bahkan guru Belle tidak menyangka gerakan itu. Charlotte mulai bersorak, berharap Belle bisa mengalahkan sang komedian. Dia bertanya mengapa Belle tidak menggunakan itu sejak awal. Belle mengingatkannya bahwa dia pernah ditipu sebelumnya. Sekarang gilirannya untuk membalas budi. Tetap saja, menyembunyikan gerakan itu tidak akan menyelesaikan segalanya. Sekarang dia harus menghindari badai tembakan, dan pertarungan berubah seimbang lagi. Belle telah berhasil menyerang peluru pertama sang komedian, dan sihir sang komedian juga menurun. Belle tetap pada rencananya. Pertempuran menjadi sangat ketat. Lawannya akhirnya merasakan tekanan. Waktunya untuk mengakhirinya, tetapi sang komedian tidak mudah dikalahkan. Dia bersembunyi di dalam apinya, membuat Belle tidak mungkin mengetahui di mana dia sebenarnya berada. Tanpa mengetahui dari mana tembakan itu berasal, Belle terkena lagi. Tembakan lain mendarat, lalu yang lain. Selama dia tetap tersembunyi dalam api itu, Belle benar-benar terpojok. Jadi, Belle menggunakan angin untuk meniup-apinya, dan itu akhirnya memperlihatkan sang komedian. Dia tidak bisa bersembunyi lagi. Belle memiliki tembakan bersih ke targetnya, tetapi dia tidak bisa menembak. Keadaan menjadi buruk. Yang lain menduga dia kehabisan sihir, yang membuatnya terbuka lebar. Tapi sang komedian juga kehabisan peluru. Kemudian datanglah bentrokan terakhir, dan sang komedian berlutut. Dia telah didorong ke tepi, seperti Belle. Belle berhasil melepaskan 301 tembakan. Setelah itu, dia tidak memiliki apa-apa lagi. Dia menang dengan margin terkecil. Melihat betapa kerasnya Belle berjuang, sang komedian benar-benar senang. Dia mengulurkan tangan kepadanya. Belle telah mendapatkan persetujuannya, dan kemampuan unik senjata itu sekarang akan dibuka. Kemudian dia dengan sopan membantu Belle berdiri kembali. Belle benar-benar berterima kasih karena diakui. Dengan pengetahuan yang lebih dalam tentang senjata suci itu dan kemampuan baru, dia yakin dia bisa mengalahkan bajingan itu. Sang komedian sejujurnya hanya ingin muridnya menang. Belle berjanji dia akan melakukannya. Beberapa hari berlalu, dan dia terus berlatih. Di hutan, dia harus terus menjadi lebih kuat, dan sedikit demi sedikit, dia mempertajam kendali atas kekuatan barunya. Teman-temannya datang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Mereka kagum dengan kemampuan unik itu, dan gadis itu bertanya apakah dia bisa mengajari mereka sesuatu juga. Belle mengatakan satu-satunya metode yang dia tahu adalah menghajar monster. Tetap saja, dia tahu satu cara untuk memperkuat kekuatan yang sudah mereka miliki. Berlatih setiap hari. Gurunya mengajarinya ini. Duduklah, pejamkan mata, dan fokus. Lalu buat tanda tangan itu. Itu membantu sihir bergerak melalui tubuh
dengan lebih mudah. Jika mereka bermeditasi seperti itu selama 1 jam setiap hari, sihir mereka akan tumbuh lebih cepat. Itu juga akan menyempurnakan kendali mereka, membuatnya lebih mudah untuk menggunakan kekuatan dalam pertempuran. Mereka memutuskan untuk mencobanya juga. Segera, teman-temannya mulai memandu sihir melalui tubuh mereka. Belle menyadari mereka berkembang pesat, mungkin jauh lebih cepat daripada biasanya. Dia tidak bisa membiarkan dirinya tertinggal, jadi dia memilih untuk terus berlatih. Itu juga akan membantu memperkuat kemampuan uniknya. 5 hari berlalu, dan kelompok itu terus melakukannya. Setelah 10 hari, mereka sudah berlatih tanding satu sama lain untuk tumbuh lebih banyak. 20 hari berlalu, dan mereka masih berlatih keras. Kemudian sebulan berlalu, dan Belle bertemu bajingan itu lagi. Kali ini dia tidak datang sendirian untuk mengambil adiknya. Sudah lama sejak terakhir kali mereka bertemu. Bahkan gadis itu telah tumbuh lebih kuat. Bajingan itu memerintahkan pelayannya untuk menangkapnya sementara dia berurusan dengan Belle, dan pelayan itu bergerak seketika. Tapi dia tidak berniat untuk menyerah dengan tenang. Dia langsung menyerang dengan senjata sucinya, meskipun pelayan itu cukup cepat untuk menghindar. Lime tidak akan membiarkan temannya bertarung sendirian dan menyerbu pelayan itu dengan keras. Dia menolak untuk membiarkannya membawa Alice. Di sisi Belle, sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah. Pertama, dia mengajukan satu pertanyaan. Apa sebenarnya rencana orang ini dengan adiknya sendiri? Senjata sucinya istimewa, diwariskan dari generasi ke generasi. Itu bisa mengendalikan orang melalui suara dan mengubah mereka menjadi alat perang. Tujuan itu menjijikan. Baginya, adiknya hanyalah alat untuk membuat segalanya lebih mudah. Belle tidak perlu mendengar lebih banyak lagi. Dirinya sendiri dan mengaktifkan kemampuan uniknya. Api membidik lurus ke jantungnya sendiri, lalu menyebar ke seluruh tubuhnya. Ini murni pembakaran, teknik yang luar biasa. Menutup jarak dengan musuhnya dalam sekejap. Bajingan itu hanya melepaskan beberapa tembakan, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa. Api membakar serangan darah yang tidak pernah diduga oleh si bajingan. Sekarang sang protagonis bergerak untuk menghabisinya selamanya, menyerbu lurus ke depan untuk mendaratkan pukulan. Bajingan itu dengan cepat membentuk perisai yang nyaris menghentikan pukulan pertama, tetapi itu retak dan tidak ada. Cara itu bisa memblokir yang kedua. Itu memberi sang protagonis celah. Dia menghantam wajahnya dan membuatnya terbang. Kekuatan darahnya tidak berguna sekarang, dan dia seharusnya pulang saja. Tapi bukan itu saja. Dia bangkit kembali. Matanya telah berubah sepenuhnya, dan bahkan kulitnya berubah, seperti darahnya mendidih di bawahnya. Bentuk baru itu membuatnya jauh lebih kuat, dan sang protagonis tidak tahu apa itu. Itu darah naga. Itu mengubah seluruh tubuhnya, membuatnya tampak setengah manusia, setengah naga. Dia menghindar, meskipun dia masih sedikit tergores. Lawannya tampak bingung. Luka bakar, tidak ada jelaga. Kemudian dia menyerbu, siap untuk mencabik-cabik sang protagonis. Api saja tidak akan mengalahkan orang ini, jadi Belle beralih ke tinjunya. Saat mereka berbenturan lagi, dia harus menghindari cakar-cakar itu sekali lagi. Hanya setelah itu dia bisa membalas dan melayangkan pukulan ke sisi lawannya. Dia merasakan dampaknya sendiri, tetapi naga itu hampir tidak peduli. Sisik itu bisa menerima pukulan tumpul juga. Sementara sang protagonis memikirkannya, dia tertangkap lengah oleh ekor naga itu dan dibanting ke tanah. Musuhnya kemudian menyiapkan mantra yang cukup kuat untuk melenyapkannya. Belle tahu dia harus mempertahankan diri segera, jadi dia menembakkan bola api untuk menghindari terkena. Tapi serangan naga itu jauh lebih kuat dan ledakan besar terjadi di udara. Anak laki-laki itu jelas melemah. Dia terus mendorong, tetapi dia mendekati batasnya, dan naga itu bisa melepaskan serangan seperti itu lebih dari sekali. Itu membuat pertarungan ini semakin buruk baginya, karena dia perlu menghabiskan lebih banyak sihir, di bawah teman-temannya berada dalam pertarungan lain melawan musuh yang mungkin peringkat B. Mereka memutuskan untuk menggunakan serangan tim. Musuh mereka yang diam hanya menunggu mereka bergerak. Lime adalah yang pertama menyerbu, memaksa ksatria itu untuk bertahan. Anak laki-laki itu menancapkan tombaknya ke tanah, dan baru saat itulah musuh menyadari dinding es sudah mengepungnya. Itu adalah celah bagi gadis itu. Dia bergegas masuk, mengirimkan gelombang suara yang kuat ke arahnya. Combo itu telah mengalahkan monster yang lebih kuat dari mereka sebelumnya, jadi mereka pikir ini akan mengakhirinya. Tapi ksatria itu mengatakan semuanya tidak ada gunanya. Dia menghantamkan tongkatnya ke tanah, dan lingkaran sihir gelap muncul, menelan gelombang suara dari serangan itu sampai tidak ada yang tersisa. Anak-anak itu tertegun. Dengan tongkatnya yang masih tertancap, dia menyiapkan gerakan yang bisa melenyapkan mereka. Portal gelap terus tumbuh, lalu memuntahkan gelombang suara yang diserap kembali. Berkat keterampilan penyerapan itu,
Mencoba memahami apa yang telah terjadi ketika ksatria itu meminta maaf, mengatakan dia masih harus membawanya karena perintah tuannya. Lime menolak untuk membiarkan itu terjadi, dan ksatria itu memperingatkannya untuk tidak ikut campur. Tentu saja, dia tidak mendengarkan, jadi ksatria itu memutuskan untuk melumpuhkannya. Lime masih terlalu tidak berpengalaman dalam pertempuran, dan gadis itu bisa melihat dia kewalahan. Dia sangat ingin membantu, tetapi tubuhnya tidak mau bergerak. Sementara itu, Lime terus menerima pukulan brutal. Dia berharap dia memiliki sedikit lebih banyak kekuatan untuk melawan. Kemudian dia teringat nasihat sang protagonis. Pelatihan akan membantunya melepaskan kekuatan dalam pertempuran. Yang harus dia lakukan adalah tetap tenang. Kemudian dia bisa fokus pada sihir yang mengalir di dalam tubuhnya. Percaya dia masih bisa bertarung, dia bersiap untuk menyelamatkan temannya. Tongkat itu akan menghancurkan tengkorak Lime, tetapi gelombang suara membelah udara. Dia bereaksi tepat pada waktunya. Ini bukan tempat dia akan jatuh. Ksatria itu terlempar oleh apa yang sedang terjadi. Itu adalah kekuatan suara gadis itu. Lime mendengarnya dengan jelas, dan musik yang dia mainkan sangat indah. Musik itu berubah menjadi kekuatan di dalam tubuhnya, membiarkannya mendorong ksatria itu kembali dan membuatnya kehilangan keseimbangan. Ksatria itu tidak mengerti dari mana anak ini mendapatkan begitu banyak kekuatan. Senjata suci Lime bersinar terang, siap membekukannya. Piringan es meledak dari tanah dan menyerbu ksatria itu, yang menyadari dia dalam masalah. Dia tidak bisa menyerap semuanya. Dia tertelan oleh es. Di udara, sang protagonis hampir kehabisan kekuatan, dan pertarungan hampir berakhir. Tapi kemudian dia melihat teman-temannya telah menang. Sekarang dia hanya harus mengalahkan bajingan di depannya, bahkan jika itu berarti menggunakan kartu as tersembunyinya. Naga itu penasaran mengetahui anak itu masih menahan diri, tetapi dia pikir itu tidak akan masalah. Keputusasaan akan datang bagaimanapun juga. Pertarungan mereka memanas lagi, saat naga itu mendorong kekuatannya lebih tinggi lagi. Melihat gerakan yang menghancurkan itu terbentuk, sang protagonis tahu musuhnya sedang menyiapkan serangan terkuatnya. Tetap saja, dia memiliki sesuatu untuk dilakukan sendiri. Agar berhasil, dia hanya harus bertahan hidup terlebih dahulu. Naga itu selesai mengisi daya dan melepaskan semua kekuatan itu ke arahnya. Bola energi itu sangat besar, jauh lebih besar dari yang diperkirakan, dan bahkan lebih berbahaya karenanya. Anak laki-laki itu harus bergerak cepat jika dia ingin hidup. Dia hanya punya satu pilihan tersisa. Dia melempar apinya untuk menghindari terkena, tetapi naga itu terus menuangkan lebih banyak kekuatan, lebih dari yang bisa dia tangani. Dia benar-benar kewalahan. Sepertinya pertarungan sudah berakhir, meskipun itu bukan akhir yang diinginkan naga itu. Dia berharap untuk sesuatu yang lebih menarik. Baru saat itulah dia menyadari sang protagonis di belakangnya. Dia begitu fokus menyerang, sehingga dia melupakan pertahanannya sendiri saat mengisi semua kekuatan itu. Anak itu telah membuat tiruan dari api, dan naga itu menghancurkan itu sebagai gantinya. Tidak pernah mengira dia akan mempelajari trik seperti itu. Merasa aman, dia berasumsi sang protagonis yang asli masih tidak bisa menyakitinya karena serangannya terlalu lemah. Sekarang saatnya untuk menunjukkan apa yang dilakukan latihannya. Dia telah menyempurnakan kendalinya atas sihir. Naga itu memperhatikan lengan anak itu tertutup mana. Serangan sebelumnya tidak berhasil, tetapi pukulan ini akan berbeda. Naga itu melirik ke belakang dan menyadari terlambat betapa berbahayanya itu. Api biru itu adalah kartu as sang protagonis yang tersembunyi. Dia menghujamkan tinju yang membara itu ke punggung naga dan mengisinya dengan rasa sakit yang luar biasa, cukup untuk menembus sisik naga itu. Dia tidak percaya seorang anak telah mengalahkannya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya membuka matanya dan mendapati tubuhnya terkunci dalam es. Dia dan pelayannya sama-sama kalah. Butuh beberapa saat, tetapi mereka akhirnya terbangun. Naga itu mengira anak-anak itu akan mengganggu, tetapi karena dia kalah, dia melepaskannya. Kemudian gadis itu memiliki sesuatu untuk dikatakan kepadanya. Dia tidak akan membiarkannya memulai perang, dan dia tidak akan pernah menjadi alatnya. Untuk kejutan mereka, dia setuju. Dia mengatakan dia akan melakukan persis seperti yang dia inginkan. Jawaban itu terdengar sangat aneh sehingga tidak ada dari mereka yang sepenuhnya mempercayainya. Meski begitu, Lime melepaskan senjata sucinya, dan es itu mencair. Gadis itu menyuruhnya untuk tidak datang menemuinya lagi. Tanpa menjawab, dia hanya menyuruh matchnya untuk ikut dengannya, dan keduanya pergi. Pertarungan itu telah menguras tenaga semua orang. Sungguh luar biasa bahwa sang protagonis telah mengalahkan anggota OSIS, meskipun dia mengatakan itu hanya dengan marin yang kecil. Gadis itu bangkit dan berbicara kepada teman-temannya. Suatu hari nanti, katanya, dia akan membalas kebaikan mereka. Tapi mereka memberitahu dia bukan begitu cara kerja persahabatan. Kemudian dia mengoreksi mereka. Mereka bukan hanya teman, mereka adalah sahabat. Kata-kata itu membuat sang protagonis sangat bahagia. Setelah pertarungan ini, anggota OSIS lain mungkin akan mengejar mereka, jadi dia harus tumbuh lebih kuat, terutama jika dia ingin menghadapi Albert. Dia tidak pernah menginginkan tragedi lain lagi. Dia akan menjadi yang terkuat di sini dan menunjukkan kekuatannya kepada semua orang. Suatu hari nanti dia akan mengalahkan kakaknya, menjadi kepala keluarga, dan akhirnya melindungi adiknya. Banyak tahun berlalu, dan pertempuran lain akan dimulai. Sang protagonis akhirnya menemukan kakaknya, yang sekarang bahkan lebih kuat dan telah menjadi kepala keluarga. Jin tidak peduli dengan gelar. Dia memberitahu adik laki-lakinya bahwa kutukan ada padanya. Dalam kehidupan masa lalunya, dia belajar betapa menyakitkannya gagal menyelamatkan orang-orang yang Anda cintai, dan penderitaan itu sangat luar biasa. Itulah sebabnya dia berdiri di sini sekarang. Setelah mengetahui rasa sakit semacam itu, dia percaya tidak ada musuh yang tidak bisa dia kalahkan. Dengan nasib adiknya yang dipertaruhkan, Mufasa dan Scar akan berbenturan, dan sang protagonis menyerang kakaknya dengan semua yang dia miliki, bertekad untuk mengubah takdirnya.